mulai ya? Oke, siap. Ya, bisa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Igrime semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk seluruh Sobat Igrime dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan semoga di tengah puasa siang ini masih tetap semangat ya untuk belajar dan juga berdiskusi bersama kita di Igrime Ngobrol. Saya pantun dulu ya, seperti biasa. Belajar riset perlu tekad yang agung, kadang pusing, Cakep. kadang bingung. Wah, Cakep. Igrime Ngobrol hadir menyambung, biar semangat risetmu makin melambung. wah, kok bisa ya? Keren, Cakep. keren. Oke, ya senang sekali saya Umi Salma bisa menyapa lagi Sobat Igrime semua dalam edisi spesial Igrime Ngobrol seri studi lanjut. Kali ini yang ketiga ya dengan tema From Interest to Inquiry, menapaki riset pendidikan matematika. Igrime Ngobrol ini merupakan kegiatan talk show yang diinisiasi oleh Indonesian Group for Research and Learning in Mathematics Education atau IGRIME sebagai ruang diskusi tempat kita bisa saling berbagi cerita, berbagi ide, dan juga berbagi inspirasi. Nah, untuk Sobat Igrime semua, ini sebagai informasi ya, terutama mungkin Sobat Igrime yang baru hadir di seri kali ini ya, bahwa Igrime Ngobrol menghadirkan beberapa seri terkait dengan studi lanjut, dan kita sudah melaksanakan dua seri sebelumnya. Jadi, untuk Sobat Igrime yang mungkin belum menyaksikan seri satu dan seri 2, nanti bisa menonton kembali di channel YouTube-nya Igrime. Eh, baik, Sobat Igrime semua, kita tahu bahwa perjalanan riset itu kan biasanya dimulai dari rasa penasaran yang sederhana gitu ya. Jadi mungkin berangkat dari sebuah kejadian di kelas atau mungkin dari pertanyaan yang diajukan oleh siswa ya, atau mungkin fenomena yang membuat kita berpikir kok hal ini bisa terjadi ya gitu atau kok ini bisa seperti ini gitu. Tapi mengubah rasa penasaran kita itu untuk menjadi pertanyaan penelitian yang jelas, kemudian fokus atau bisa diteliti itu bukan proses yang mudah dan juga bukan proses yang otomatis ya. Jadi banyak mahasiswa, kemudian banyak mungkin guru ya yang ingin meneliti, tetapi mungkin masih bingung harus mulai dari mana gitu ya. Harus memilih topik yang mana atau mungkin bagaimana memilih literatur yang efektif seperti itu. Jadi oleh karena itu hari ini kita beruntung sekali ya. Jadi kita ditemani oleh kakak-kakak narasumber yang sedang atau juga sudah menempuh nih studi doktoralnya di bidang pendidikan matematika dari berbagai negara. Ada yang dari Indonesia, kemudian ada dari Inggris ya, ada dari Amerika Serikat dan juga dari Australia. Nah, mereka ini sudah melewati proses yang bisa kita bilang prosesnya sangat panjang gitu ya, mulai dari menemukan minatnya, menemukan minatnya, kemudian bagaimana mereka mempertajam inquiry-nya, kemudian bagaimana mereka bekerja dengan literatur ya, membaca literatur, kemudian bagaimana mereka menghadapi tantangan yang pasti tidak sedikit ya di dalam proses penelitian tersebut. Nah, semoga dengan waktu yang terbatas ini ya, walaupun kita punya waktu yang terbatas, harapannya nanti diskusi hari ini bisa memberikan gambaran gitu ya untuk Sobat Igrime semua tentang dunia riset pendidikan matematika. Tidak hanya itu, tetapi juga bisa memberikan pegangan praktis ya buat Sobat Igrime yang sedang berjuang mungkin ya dengan penelitian skripsinya, penelitian tesisnya atau disertasinya, atau mungkin baru ingin memulai menapaki jalur penelitian yang lebih jauh atau lebih profesional. Nanti juga kita akan ada sesi tanya jawab dan juga nanti Sobat Ikrime semua bisa terlibat aktif ya. Jadi mulai sekarang mungkin bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, keresahan-keresahannya yang terkait dengan penelitian di bidang pendidikan matematika dan nanti bisa ditanyakan ke narasumber. Baik, sebelum kita ngobrol dengan narasumber kita akan dengar dulu sambutan dari Ketua Igrime, Kak Badrun. Silahkan Kak Badrun. Bagian sambutan ini ya, saya share screen dulu. Sudah terlihat kah?
layar yang Oke, saya ya. share. Oke. Ya. Terima kasih Umi sudah membuka acara ini, mengawali acara ini, dan mungkin saya akan menyapa lebih lanjut peserta yang datang pada hari ini. Selamat datang semuanya di Igrime Mengobrol seri 3. Saya di sini atas nama Ketua Igrime mengucapkan terima kasih sekali atas antusiasmenya mengikuti acara ini untuk berbagi bersama-sama sama menimba ilmu bersama-sama tentang tema hari ini, yaitu riset dalam pendidikan matematika. Di awal, ini kalau yang ikut di Igrime Ngobrol seri 1 dan seri 2 mungkin sudah tahu apa yang akan saya sampaikan. Tapi kelihatannya banyak sekali kok yang baru bergabung di seri ketiga ini, jadi tidak ada salahnya saya ulangi lagi cerita tentang sejarah Igrime itu sendiri. Nah, Igrime ini adalah didirikan oleh alumni program IMPOME, International Master Program on Mathematics Education. Ini adalah program S2 di sekitar tahun 2009 sampai 2014-an yang lalu, berarti kurang lebih 15-an tahun yang lalu, gitu kan. Ada program yang namanya IMPOME dan ini fokus di pendidikan matematika, dan ini merupakan program kerjasama antara Indonesia dan Belanda. Di Indonesia, kampus tempat belajar adalah di Universitas Negeri Surabaya sama Universitas Sriwijaya Palembang. Nah, ini ada seleksi nasional. Terus beberapa di antara kami diseleksi lagi dan yang memenuhi kualifikasi kemampuan bahasa Inggris punya kesempatan untuk belajar di Utrecht University di Belanda. Nah, atas kedekatan emosional itulah dari 5 angkatan IMPOME kami bertekad untuk dan sepakat untuk bersama-sama membuat organisasi yang berkecimpung di bidang pendidikan matematika dan penelitian matematika yang kita namakan IKRIME. Nah, ini adalah pengurus inti. Saya sendiri itu riwayat pendidikan saya, dan kali ini salah satu pengurus juga menjadi pembicara, pengurus inti. Nah, ini adalah Bustan yang nanti salah satu dari 4 pembicara kita hari ini, dan ada juga Septi, beliau kelihatannya belum ada. Beliau adalah dosen dari Universitas Sriwijaya. Jadi kalau ada misalnya event-event tertentu atau ada hal-hal yang bisa dikolaborasikan bisa menghubungi kami. Dan banyak sekali program kerja yang dilaksanakan oleh IGRIME, dan kita ada 4 komisi kita sebutnya. Dan hari ini IGRI Mengobrol 3 ini dilaksanakan oleh Komisi Pengembangan yang anggotanya diketuai oleh Ketut sama Silvi, Kamal yang hari ini juga ada. Ketut kayaknya tadi juga kelihatan, dan juga Umi yang sebagai pemantik hari ini. Nah, ada komisi-komisi yang lain. Kalau sudah tergabung dalam komunitas IGRIME, Sobat IGRIME, saya pikir nanti akan mendapatkan update acara-acara yang lain daripada IGRIME, dari Komisi Penelitian, Publikasi, dan juga Komunikasi. Kalau misalnya kalian follow Instagram IGRIME. Nah, orang di balik Instagram itu, konten-kontennya itu adalah mereka-mereka di Komisi Komunikasi. Anggota IGRIME sejauh ini ada 99 orang, tersebar dari Banda Aceh sampai Jayapura. Mayoritas kita adalah profesinya dosen, tapi ada beberapa yang menjadi guru dan juga ibu rumah tangga, dan juga di lembaga non-pemerintahan yang berkecimpung di dunia pendidikan matematika juga. Jadi lumayan tersebar di seluruh Indonesia. Tapi nampaknya yang Kalimantan ini ada single fighter ini ya. Dari Universitas Lambung Mangkurat yang ada Kamal ini. Terus seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pemantik kita, Umi, kita ini sudah 3 seri. Seri pertama kita laksanakan di bulan Agustus tahun lalu dengan 4 pemateri juga. Ini untuk mengawali kenapa sih kita perlu studi lanjut. Nah, terus kita lanjutkan di bulan Oktober, terus seri 2, terus ini tentang cerita kehidupan sosial, kehidupan akademik, dan lain sebagainya dari mereka yang sudah alumni ataupun yang masih menempuh studi. Dan yang ketiga ini kita lebih fokus kira-kira riset di pendidikan matematika ini apa sih gitu kan ya, yang lagi diteliti oleh pembicara kita. Nah, saya yakin kita hari ini beruntung ada Farida, kalau tidak salah ini adalah Impome angkatan ketiga, ada Putra Impome angkatan ketiga, loh 3 juga ini ya. Bustang Impome angkatan ketiga, dominasi 3, Rati Impome angkatan kelima.
Betul ya. Oke. Kelima. Jadi lintas angkatan lah, ya, walaupun banyak dari angkatan ketiga. Dan mereka ada yang sedang proses studi dan juga ada yang sudah lulus. Dan tentunya penelitian yang mereka lakukan kayaknya berbeda-beda dan pastinya menarik, menarik sekali gitu kan. Untuk digali lebih lebih lanjut nanti. Terus kalau lihat pendaftar, ini saya bikinnya rekapannya ini tadi malam. Ada lebih dari 120 pendaftar, tapi saya cek pagi tadi itu sudah siang lah ya. Siang tadi itu ada 140 lebih pendaftar. Ini bagus sekali sih. Kita berharap nanti pada datang semuanya dan sekarang sudah tercatat 107 ya kita nunggu sekitar 30 sampai 40 semoga mereka bisa join. Nah, dari distribusi ini sebagian besar mayoritas adalah mahasiswa S1 dan disusul dosen, guru, dan mahasiswa S2 dan juga lainnya. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi apa ya apa acuan bagi pemantik dan narasumber kita supaya nanti mahasiswa S1, dosen, guru mereka merasakan manfaat dari diskusi kita hari ini, bukan ya, terutama tentang sharing bagaimana mahasiswa S1 bisa buat skripsi mungkin atau pengajuan PKM mungkin atau dosen untuk pengajuan hibah atau bisa syukur-syukur bisa kolaborasi dengan anggota IGRIMO, guru mungkin melakukan penelitian tindakan kelas gitu kan, dan mahasiswa S2 bisa jadi berguna untuk memperkaya tesis yang sedang dijalani. Nah, harapannya semua nanti semoga bisa mendapatkan manfaat dari talk show hari ini. Ini banyak kepakaran dari anggota IGRIME dan hanya akan 4 kepakaran yang mungkin akan dibicarakan hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu dosen ataupun guru ataupun siapapun yang hari ini hadir dan jika ingin kerjasama dengan IGRIME, berbagi kolaborasi dalam penelitian atau dalam hal yang lain, bisa melihat kepakaran daripada IGRIME ini. Dan saya ucapkan selamat mengikuti talk show hari ini. Semoga banyak ilmu yang bisa dimanfaatkan. Ini kontak kami, bisa email di official email dari Igrime, indonesia@gmail.com atau email saya, nomor HP saya, atau Bustang, gitu kan ya, nomor HP dan juga email Bustang. Dan jangan lupa follow akun Igrime dan sebarkan sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, selamat bergabung, selamat berproses sekitar 1 jam 15 menit ke depan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terima kasih sambutannya Kak Badrun. Ya, itu tadi beberapa informasi ya tentang Igrime. Jadi nanti untuk sobat Igrime semua yang ingin berkolaborasi dengan Igrime nanti bisa menghubungi kontak ya dan juga nanti jangan lupa follow akun sosial medianya Igrime. Baik, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan dulu nih beberapa hal ya ke Sobat Igrima semua, bahwa acara ini nanti akan kita rekam, kemudian saat obrolan dengan narasumber ya dan juga pemantik dan narasumber nanti mohon untuk Sobat Igrima memute mikrofonnya dulu gitu ya, atau menonaktifkan mikrofonnya. Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab. Silahkan nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi nanti buat Sobat Igrime jika punya pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di chat box ya. Nanti mungkin di setelah sesi diskusi atau mungkin nanti di akhir diskusi, nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Atau juga nanti kita bisa beri kesempatan ya untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber. Dan juga nanti untuk presensi, nah ini biasanya sering ditanyakan presensinya mana ya. Presensinya nanti akan kita bagikan di akhir kegiatan ya. Jadi bisa fokus dulu untuk menyimak obrolannya ya. Nanti di akhir kita akan bagikan di chat Zoom ya untuk presensinya. Jadi bisa fokus dulu ya dan disiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, sebelum kita mulai diskusi dengan narasumber, ini saya juga sudah tidak sabar. Kita mau kenalan dulu ya dan menyapa narasumber kita hari ini. Kita ada 4 narasumber. Mungkin boleh di-share eh, short biografi dari narasumber, teman-teman. Oke, ya. Baik, hari ini kita ada 4 narasumber dan untuk narasumber yang pertama adalah jeng-jeng siapa ya? Oke, yang pertama adalah Kak Faridah Nur Syahida. Jadi Kak Faridah ini adalah dosen di program studi pendidikan matematika
Inggris dengan kepakaran pada bidang inovasi pembelajaran matematika. Beliau menyelesaikan S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Semarang dan kemudian melanjutkan S2 melalui International Master Program on Mathematics Education atau IPOME ya di Universitas Sriwijaya. Dan saat ini beliau sedang menempuh studi doktoralnya di bidang pendidikan matematika di Universitas Negeri Semarang. Nah, beliau ini juga aktif ya di berbagai kegiatan di kampus ya sebagai ketua rintisan PUIPT Tekno Etno Realistic Mathematics UKRIS. Kemudian beliau juga adalah koordinator sentral PKM UKRIS dan juga anggota tim pengelola inkubator bisnis berbasis teknologi LPPM UKRIS. Nah, beliau ini juga aktif sebagai editor in chief dan juga reviewer di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Nah, beliau ini juga pembimbing kemahasiswaan ya dan sudah mendampingi mahasiswa nih sehingga bisa lolos pendanaan PKM seperti itu ya dan juga beberapa kegiatan kemahasiswaan yang lainnya. Nah, beliau ini juga di tahun 2024 meraih penghargaan terbaik keempat dosen pendamping dengan keberlanjutan terkuat. Kita sapa dulu Kak Farida. Halo Kak Farida. Ya, halo Mbak Umi dan Halo. teman-teman semuanya. Ya, Ya, alhamdulillah ketemu lagi nih sama Kak Farida. Sudah lama kita nggak iya, ketemu ya. iya Kayaknya terakhir betul Mbak. Ini Unsri ya ketemuan. terakhir. Iya, Iya, baik. Oke, saya lanjut dulu ya Kak Farida, nanti kita ngobrol iya lebih baik. jauh. Kita ke narasumber yang berikutnya. Kita ada Kak Susilahudin Putrawangsa. Halo Kak Sis, panggilnya apa nih? Halo, Saya harus panggil apa? mana-mana ada. Mana-mana sedap. Sis oke, Putra oke. Mana-mana Oke, enaknya Umi. oke, 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 Kak Sis ya, baik. Ya, siap-siap. saya izin perkenalkan dulu. Kak Sis ini adalah Associate Profesor Pendidikan Matematika di Universitas Islam Negeri Mataram dan beliau meraih gelar PhD dari University of Canberra dengan riset tentang peran embodiment dan penalaran spasial dalam visualisasi matematika. Nah, selama di Australia ini beliau juga aktif ya di beberapa kegiatan seperti ELSA. Ini bukan Elsa Frozen ya, ini Elsa. Kemudian ada APL, kemudian juga menjabat manajer MEQR yang mengelola kerjasama dengan Kementerian Agama dan University of Canberra. Kemudian beliau ini punya keahlian diantaranya di bidang pendidikan matematika realistik, kemudian educational design research, kemudian embodied cognition dengan fokus pada instrumentasi spasial berbasis pengalaman fisik untuk memperkuat visualisasi matematika dan pemahaman konsep matematika. Nah, beliau juga ini aktif meneliti tentang etnomatematika ya, khususnya di budaya suku Sasak di Lombok. Nah, beliau ini juga aktif sebagai fasilitator nasional numerasi dan juga sangat produktif ya, Sobat Ikrimnya semua. Beliau sudah mempublikasikan sejumlah buku ya, dan juga sudah memiliki lebih dari 35 publikasi ilmiah seperti itu. Oke, Kak Sis, terima kasih sudah hadir. Ya, Kita akan terima lanjut kasih. ke Ya, narasumber silakan. selanjutnya. Oke, ini ada Kak Bustang. Kak Bustang ini adalah akademisi dan juga dosen di program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Nah, beliau meraih gelar doktoral di bidang pendidikan matematika dari, ini semoga saya tidak salah sebut ya, Loughborough University. Sudah cocok, Kak Bustang? Iya, udah Mbak. Loughborough sebenarnya, Loughborough. Oh, Loughborough, oke, University dari Inggris ya, iya. Di tahun 2022 melalui skema beasiswa LPDP. Nah, di kiprah akademiknya, Kak Busang ini memadukan kepakaran matematikanya dengan disiplin ilmu keolahragaan. Wah, ini menarik ini. Ya, jadi sekarang beliau fokus tentang penelitian ya dengan mengkaji numerasi olahraga dan juga kesehatan yang menelaah penerapan konsep matematika dalam keolahragaan. Wah, ini menarik sekali ya. Nanti mungkin teman-teman yang punya minat yang sama nanti bisa tanya-tanya. Nah, selain aktif dalam mengajar dan juga riset, nah Kak Busang ini juga biasa mengisi sebagai narasumber ya di beberapa forum pendidikan matematika. Dan beliau juga menjadi editor dan juga reviewer di beberapa jurnal
berskala nasional maupun internasional, dan juga tentu publikasi risetnya juga sudah sangat banyak. Jadi apa namanya, nanti juga beliau ini juga sangat produktif ya dalam menelurkan karya-karya ilmiahnya. Oke, Kak Bustang, halo Kak Bustang. Ini teman Ya, Mbak. lama saya Halo. ini. Oke, ya. Baik, terima kasih sudah hadir. Kita akan ke narasumber yang berikutnya. Oke, wah fotonya menarik sekali nih. Ini ada Kak Ratih Ayu Apsari. Nah, beliau ini adalah PhD candidate dalam bidang Learning Science and Human Development di Berkeley School of Education, University of California, Berkeley. Di studi doktoralnya, Kak Ratih ini menggunakan framework embodied design untuk merancang pembelajaran matematika yang berakar pada budaya, yang dapat berfungsi sebagai sumber generatif bagi penalaran matematis. Nah, Karati ini sejak kecil juga sangat menyenangi tari balik klasik, dan sampai sekarang juga masih biasa tampil ya membawakan tari balik klasik bahkan di Amerika. Nah, latar belakang ini juga menjadi fondasi konseptual sekaligus metodologis dalam kerja-kerja riset, di mana beliau mengintegrasikan seni, budaya, dan juga pendidikan matematika. Nah, beliau ini juga sudah banyak sekali mempresentasikan hasil penelitiannya ya di beberapa konferensi internasional, dan juga sudah mempublikasikan risetnya di jurnal-jurnal bereputasi tentang pendidikan. Nah, Karati ini juga punya pengalaman mengajar calon guru ya di Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian Universitas Mataram, dan juga di University of California, Berkeley. Dan beliau juga aktif di beberapa kegiatan program pengembangan profesional guru. Nah, di tengah kegiatan doktoralnya juga beliau ini sangat aktif ya, banyak kegiatan juga, salah satunya adalah Indonesia Mengglobal, dan juga sebagai salah satu pengurus. Halo Karati, kita sapa dulu Karati. Halo Kak Umi, halo teman-teman semuanya. Halo, ini lagi di US atau lagi di Indonesia? Enggak, keduanya, saya lagi ada kegiatan di Eropa, jadi sekarang masih pagi, makanya tadi agak buru-buru sedikit. Oke, iya, baik. Terima kasih Kak Rati sudah hadir ya di pagi-pagi hari ini ya, gitu. Terima kasih. Oke, itu dia narasumber kita, Sobat Igrimnya semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah share ininya ya, CV dari narasumber kita. Baik, saya ingatkan lagi untuk Sobat Igrimnya semua, jadi jika punya pertanyaan, silakan nanti tuliskan di kolom chat. Nanti kita akan bacakan mungkin di tengah diskusi atau mungkin nanti setelah diskusi selesai ya. Jadi insya Allah nanti akan banyak sekali inspirasi, banyak sekali motivasi nih untuk kita ya, yang akan atau juga sedang melakukan penelitian. Baik, keempat narasumber kita sudah hadir, dan ini Kak Bustang, Kak Faridah, Kak Ratih, Kak Sis sudah siap ya? Oke, ya baik. Mungkin untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, ini tadi kan kita dengar kalau kita bisa lihat tadi ya bahwa riset-riset yang dilakukan ya, yang sudah dilakukan atau mungkin yang sedang dilakukan juga sangat menarik ya. Mungkin ada hal-hal juga, mungkin ada topik juga yang masih belum familiar ya buat kita gitu. Dan untuk memulai diskusi kita hari ini, saya mau mengajak kakak-kakak narasumber ini untuk kembali dulu ke titik awal perjalanannya gitu ya. Jadi setiap peneliti kan pasti punya apa ya, cerita unik mungkin ya tentang bagaimana mereka minat tersebut muncul gitu untuk meneliti suatu topik tertentu. Nah, saya pengen tanya nih ke kakak-kakak narasumber, kenapa sih tertarik gitu dengan bidang riset yang sedang dikaji atau telah dikaji sebelumnya gitu? Mungkin bisa diceritakan alasannya kenapa, atau mungkin bisa prosesnya gimana sih sehingga memilih topik riset tersebut? Kenapa tertarik dengan riset tersebut? Saya mungkin mau mulai dari yang sebelah saya, ada Kak Farida. Saya mulai dari Kak Farida aja. Silakan Kak Farida. Oke, baik. Terima kasih Mbak Umi untuk pertanyaannya ya dan kesempatan untuk sharing kepada teman-teman semua. Jadi ketertarikan saya berawal dari
itu ya, zaman S2 itu ya, kita sama-sama alumni Unsri begitu, dan disitulah saya mulai belajar PMRI begitu atau RME. Nah, dengan eh, mempelajari pembelajaran matematika yang menggunakan RME atau PMRI itu dengan eksplorasi konteks budaya gitu ya, bahwa Indonesia itu juga kaya akan budaya begitu, dan setelah lulus pun saya masih itu gitu, masih melanjutkan karena memang ketertarikan di situ gitu. Dan alhamdulillah saya di Semarang gitu ya, di Universitas PGRI Semarang, di situ kaya budaya juga di Semarang yang belum banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika begitu ya. Dan sebenarnya zaman dulu masih tertarik juga untuk lanjut studi ya keluar begitu ya. Dan sudah dapat LOE juga sebenarnya dari Jepang begitu, karena suami kebetulan kan di Hiroshima begitu, dan pengen nyusul ke sana begitu. Ternyata takdir belum rezeki begitu ya. Nah, jadi dan akhirnya kita lanjutkan aja dapat program eh, penugasan dosen di sekolah gitu ya, atau PDS. Dan juga ada di program tahun berikutnya lagi ada program KDS, kemitraan dosen di sekolah. Jadi kami sebagai dosen kayak ada program gitu di eh, melaksanakan program di sekolah begitu ya, kolaborasi dengan guru gitu, dengan lesson study for learning community. Jadi di situ kami benar-benar observasi anak-anak di lapangan gitu ya, kemudian banyak kesulitan mahasiswa SMP itu apa, kebetulan saya SMP-nya saat itu. Kemudian kami identifikasi masalah bersama guru, kemudian mendesain pembelajaran gitu ya, dan tentunya kalau saya memang interestnya di RME gitu, jadi saya kolaborasikan antara RME kemudian dengan berbasis budaya yang ada di Semarang, dan saya gunakan teknologi begitu di saat itu, dan alhamdulillah mendapatkan positif gitu ya, dampak atau ya berdampak begitu di satu sekolah tersebut. Dan akhirnya kemudian di tahun 2018 begitu ada program PKM begitu ya. Zaman dulu saya mahasiswa juga alhamdulillah lolos gitu ya, PKM gitu. Program kreativitas mahasiswa. Dan pas saya jadi dosen, ya ini ternyata ada PKM RSH, dan saya lihat ya yang lolos-lolos sebelumnya itu ternyata trennya di sini gitu. Trennya adalah budaya gitu ya. Jadi ada etnomatematika, RME dan teknologi. Wah, ini cocok banget gitu ya. Jadi kebermanfaatan ketertarikan riset saya itu akan saya teruskan gitu ya ke anak didik saya gitu, ke mahasiswa saya, karena saya dulu juga dapat beasiswa ya untuk S2-nya. Jadi kayak ada semacam eh, kayak tugas gitu ya, tugas tersendiri untuk melanjutkan ilmu yang sudah saya dapatkan biar lebih bermanfaat lebih luas lagi begitu. Dan alhamdulillah Oke. dipercaya gitu dapat rezeki untuk mahasiswa kami sejak tahun 2018. Saya bimbing lolos 2 tim langsung ke Pimnas begitu Mbak Mbak Umi. Jadi ini Hmm. semakin membuat saya semakin wah ini kayak gayung bersambut dan lain-lain gitu ya. Saya mencoba ini cocok, ternyata ada apresiasi begitu ya dari Ya, Kemendikbudristek begitu, dan konsisten alhamdulillah sampai di tahun ini 2025 terakhir kemarin. Total itu ada oke. 22 judul pendanaan, dan itu semuanya gitu ya. Nah, semuanya itu ya risetnya tentang ada RME, etnomatematika gitu. Karena kita di era Ya, digital ya, saya sisipkan juga dengan teknologi. Jadi teknologi juga, iya. berbagai macam media pembelajaran gitu ya, baik GeoGebra, video interaktif, AR, VR dan lain-lain itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran inovatif yang Mhm. memang kekinian begitu, dan Hmm. jembatan dari matematika yang abstrak ya. Jadi eh, perjalanannya cukup panjang begitu ya, dan Hmm. Ya, alhamdulillah mengantarkan ke lektor kepala gitu kemarin tahun 2024 juga terkait oke. ini gitu. Akhirnya mengambil ranting ilmu atau kepakarannya di inovasi pembelajaran karena memang kami Oke. mengadakan inovasi nggak begitu. Jadi Iya, iya, terima ketertarikannya kasih. berawal dari seperti itu nggak, semoga Iya, ada hal-hal jadi yang bisa diambil nggak. iya, jadi melihat dari potensi tapi malah jadi konsisten hingga sekarang ya, itu sangat inspiratif sekali Kak Farida gitu ya. Iya, Jadi Mbak Umi. masih fokus pada itu setelah bertahun-tahun Iya gitu ya. betul, enggak masih setia gitu ya dengan Baik, RLE-nya. Enggak. kita coba ke Kak Sis dulu nih. Mungkin bisa cerita Oh kan ya, tadi topiknya itu kan tentang embodied cognition kalau nggak salah ya. Mungkin iya kenapa betul. tertarik dengan itu, dan mungkin mungkin dari Sobat Igrimnya banyak yang belum familiar juga mungkin dengan topik tersebut. Nah, ini mungkin kenapa Kak Sis tertarik dengan topik tersebut? Silahkan. Iya, iya. Terima kasih Mbak Umi. Sebenarnya pakarnya udah ada di sini Mbak Rati. Ya, saya hanya di awal permukaannya saja. Beliau nanti akan nyampaikan lebih detail. Jadi
awalnya itu adalah saya melihat anak saya bermain, kemudian bermain biasa, kemudian kemudian kok dia kemudian mengelompokkan, mengatur, mengurutkan dan sebagainya. Dan saya kepikir loh, ini kenapa anak ini bisa sampai selevel itu, artinya mengurutkan berdasarkan warna atau berdasarkan ukuran dan sebagainya. Saya melihat kemudian jangan-jangan alatnya ini membantu dia untuk melakukan tindakan matematis ini. Ini kan sebenarnya pattern recognition gitu kan. Tanpa diinstruksikan, tanpa diminta lakukan itu, dia sudah bisa mengurutkan dari kecil sampai besar berdasarkan warnanya atau berdasarkan bentuknya. Dan menurut saya yang membuat dia melakukan itu adalah karena environment atau lingkungan atau bentuk dari media yang sedang dia hadapi. Karena media yang berwarna-warni itu men-trigger dia untuk mengurutkan berdasarkan warna misalnya. Karena bendanya misalnya ada yang triangles, ada yang square dan sebagainya, itu men-trigger dia untuk mengurutkan berdasarkan bentuknya. Karena ada yang besar, kecil dan sebagainya, itu yang men-trigger dia untuk mengurutkan berdasarkan ukurannya. Jadi pengenalan dia pada pola ini bukan semata karena instruction, tapi lingkungan membentuk dia atau memberikan apa istilahnya affordance lah, mungkin nanti bisa lebih detail di situ, memberikan dia peluang untuk berpikir, men-trigger dia untuk berpikir. Nah dari situ saya pikir, wah ini ada sesuatu deh di media ini, ada jadi pengetahuan ini tidak hanya sekedar what happened in our mind atau apa yang diberitahukan orang lain kepada kita, tapi itu more about bagaimana kita bisa mengkondisikan diri kita dengan lingkungan kita. Nah, dari situ kognisi itu muncul. Nah, yang kemudian inilah yang kemudian disebut sebagai ide embodied cognition gitu. Ada banyak variannya, termasuk yang paling saya suka itu adalah ide extended cognition. Jadi selama ini kita menganggap pengetahuan kita itu hanya terkungkung di dalam kotak ini gitu. Apa yang kita pikirkan gitu. Kita nggak menyadari bahwa sebenarnya kita melakukan tindakan kognitif itu sangat tergantung pada apa di sekitar kita. Misalnya kayak tadi kasus anak tadi itu, cuma saya tunjukkan foto anak saya di slide pertama tadi itu. Bentuk dari benda-benda itu men-trigger dia untuk melakukan tindakan sesuatu, mengurutkan berdasarkan ukurannya atau berdasarkan warnanya atau sebagainya. Kalau itu tidak ada di lingkungannya, mungkin dia tidak akan lakukan itu. Nah, jadi kognisinya dia, apa yang ada di dalam pikirannya, dia sekarang melakukan coupling atau apa istilahnya bergandengan dengan lingkungan di luarnya, yang itu yang membuatkan melakukan tindakan kognisi, mengurutkan atau sebagainya. Nah, jadi kognisi itu nggak hanya what happen inside, tapi itu juga sebenarnya yang dimaksud kognisi itu adalah dalam pandangan extended cognition ini adalah bagaimana lingkungan luar dan lingkungan dalam, yaitu brain itu saling interkoneksi sehingga bisa melakukan fungsi tertentu. Jadi apa yang dimaksudkan cognition adalah ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk maksud tertentu yang melibatkan tidak hanya pikiran kita, tapi juga lingkungan di sekitar kita. Ya, jadi itu yang kemudian mengajak saya untuk ingin meneliti lebih lanjut tentang embodied cognition ini. Terima kasih. Terima kasih guys. Malah jadi dari keseharian ya, malah jadi betul. Dari anak ya, iya yang betul sekali. Dari hal kecil itu bisa jadi topik yang luar biasa. Oke, kita mau ke Kak Bustang dulu nih. Kenapa meneliti kemarin penelitian tentang apa Kak Bustang pas S3 atau tentang keolahragaan, mungkin bisa dijelaskan juga. Silakan. Ya Mbak, makasih pertanyaannya. Salam kenal teman-teman semua. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing dengan teman-teman. Ya, waktu S3 kemarin saya penelitian tentang konsep peluang. Jadi sebenarnya awalnya waktu berangkat ke sana itu tentang statistik, mana informal statistical inference. Jadi mirip penelitiannya dulu Arthur Bakker, kalau ada teman-teman familiar dengan Arthur. Tapi setelah berjalan sekian bulan gitu ya, diskusi dengan pembimbing dan juga ikut kegiatan-kegiatan conference, kan di luar negeri ada cukup banyak kegiatan conference. Akhirnya dari diskusi dan kegiatan itu berpindah dari statistik ke konsep peluang, karena ternyata di konsep peluang itu ada banyak miskonsepsi.
yang apa ya, yang dipahami oleh siswa dan ternyata juga oleh guru. Jadi pada saat penelitian kemarin itu saya meneliti tidak hanya siswa tapi juga gurunya. Karena kami berhipotesis bahwa ada sebagian miskonsepsi siswa itu karena dari miskonsepsi gurunya, gitu ya. Jadi miskonsepsi yang sama itu siswanya dalam tanda kutip tertular gitu ya, miskonsepsi itu lewat pembelajaran yang tidak sempurna, partial understanding gitu. Sehingga siswanya miskonsepsi dan itu kelihatan di hasil riset bahwa ada beberapa miskonsepsi yang sama, yang berakar sama antara miskonsepsi siswa dan guru. Di hal baru yang coba kami masukkan kemarin itu karena S3 kan harus ada novelty-nya ya. Dan penelitian tentang peluang kan udah banyak. Jadi saya memastikan elemen confidence assessment. Jadi pada saat mengukur pemahaman konsep peluang siswa itu tidak hanya gimana mereka memahami konsep peluang, tapi mengukur keyakinannya. Karena ada 4 kuadran tuh sebenarnya. Siswa itu bisa benar kalau misalnya yang saya lakukan itu menggunakan pilihan ganda gitu ya. Siswa bisa benar, tapi kalau skor keyakinannya dia bisa benar dan keyakinannya tinggi, berarti dia benar-benar paham gitu ya. Karena dia benar dan yakin gitu bahwa dia memang tahu gitu jawabannya. Tapi dia bisa juga benar dan dia kurang yakin. Itu berarti dia kemungkinan guessing, hanya menebak gitu. Atau dia bisa salah dan tidak yakin. Berarti dia nggak tahu tuh, karena dia salah dan dia tidak tahu gitu. Dia tidak yakin dengan jawabannya. Berarti kemungkinan besar dia nggak tahu tuh konsep itu atau topik itu, materi itu. Atau dia bisa juga salah dan dia yakin gitu. Keyakinannya tinggi gitu. Berarti dia miskonsepsi gitu. Nah itu yang coba kami waktu yang saya coba lakukan di riset itu adalah membedah tingkat kebenaran dan tingkat kesalahan siswa. Apakah dia salah karena tidak tahu konsepnya atau dia salah karena dia miskonsepsi gitu. Di sekarang ini saya berusaha karena mengajar di program studi ilmu keolahragaan yang bisa dibilang hampir nggak ada gitu ya nyambungnya dengan matematik. Waktu saya masuk di prodi itu juga nggak ada bayangan sama sekali gitu. Bakalan jadi apa ini saya risetnya gitu ya. Pendidikan matematik tiba-tiba nyemplung di olahraga. Nah, tapi akhirnya saya menyadari, oh ada nih matematika yang universal gitu. Matematika itu sebuah anugerah menurut saya ya, untuk kita yang berkecimpung di basic science, termasuk apalagi matematik gitu ya, kita itu bisa masuk dalam hampir semua rumpun disiplin ilmu gitu. Jadi matematika itu akhirnya sekarang saya coba memasukkannya ke olahraga dan kesehatan. Ternyata di olahraga misalnya ketika membuat program latihan itu ada perhitungannya, menghitung berat badannya, bagaimana, apakah dia ada riwayat penyakit sebelumnya dan seterusnya, dan itu butuh matematik gitu. Di kesehatan juga begitu, misalnya kebutuhan banyak petugas kesehatan kita itu tidak paham atau kurang pemahaman dasar matematikanya, sehingga itu bisa berpengaruh ke pelayanan kesehatan yang diberikan. Misalnya di rumah sakit ketika memberikan informasi gitu ya, itu bisa parsial atau malah misleading informasinya karena informasinya berbasis data dan yang disampaikan atau cara mengkomunikasikannya kurang bagus. Kita juga sering tidak menyadari bahwa misalnya ketika kita mengkonsumsi makanan, misalnya di label makanan itu kan ada tuh misalnya 2,5 saja per takaran gitu. Itu kita nggak perhatikan apa maksudnya 2,5 saja per takaran. Ternyata itu harus diminum lebih dari 2 kali gitu. Kalau tidak itu melebihi konsumsi misalnya gula harian seseorang. Atau kebutuhan cairan misalnya, rata-rata orang dewasa butuh 30 ml per kilogram berat badan. Nah kalau berat badannya 60 kilo, berapa mililiter kebutuhan cairannya, kayak gitu-gitu. Nah hitungannya ternyata banyak di kesehatan dan olahraga. Nah itu yang coba saya teliti sekarang dalam kerangka numerasi olahraga dan kesehatan. Oke, iya. Jadi ada kebutuhan akhirnya ya Kak Bustang di olahraga juga ya. Iya, betul. Betul. Jadi karena potensinya banyak ya. Matematika itu bisa masuk dimanapun gitu ya. Betul, betul. Oke, baik. Sekarang kita ke Kak Ratih nih. Ini juga tentang embodied ya, kalau tidak salah ya. Embodied cognition juga. Jadi mungkin bisa dijelaskan kenapa Kak Ratih tertarik dengan penelitian di topik itu. Silakan.
Iya, baik. Terima kasih, Kak Umi. Awalnya sebenarnya dari S1 saya tertarik dengan topik budaya gitu. Jadi dari S1 penelitian saya tentang kearifan lokal, kemudian di matematika, kemudian yang S2 juga menggunakan pola tari untuk representing bilangan bilangan yang pola bilangan yang bisa jadi kayak pola geometri bilangan gitu. Terus dari sana saya kemudian bertanya-tanya gimana ya supaya uh, aktivitas budaya ini jadi core resources gitu, bukan konteks bayangan gitu, bukan di belakang lagi gitu kan. Dari situ terus saya berkenalan dengan, saya cari-cari lah intinya. Terus saya baru tahu kalau misalnya di beberapa universitas di US itu bahkan jurusan pendidikan matematika itu udah tidak berdiri sendiri gitu, tapi lebur dalam yang namanya learning sciences, termasuk program di mana tempat saya kuliah di Berkeley. Jadi learning sciences itu bukan pendidikan IPA, tapi science tentang learning, bagaimana seseorang belajar. Jadi kalau orang-orang yang tertarik dengan learning dan instruction dari berbagai subjek itu berkumpul di learning sciences gitu. Jadi dia interdisciplinary. Di sana saya berkenalan dengan profesor yang bidangnya tentang embodied cognition gitu. Terus dia penelitiannya di bidang matematika. Dan itu adalah profesor saya saat ini. Waktu sebelum saya masuk jadi mahasiswa, saya udah ikut kayak online meeting dengan beliau. Beliau tuh ada reading group gitu, dan boleh aja orang-orang join gitu ya. Dan kalau teman-teman tertarik gitu, nanti saya bisa share informasinya. Cuman timeline-nya kurang oke kalau dengan di Indonesia, karena itu jadinya kayak jam 4 pagi gitu. Jadi itu emang Iya. agak sedikit PR. Tapi waktu saya pada akhirnya bisa join, karena kan jam 4 pagi, jadi jarang banget bisa datang. Tapi waktu saya datang itu kebetulan ada kegiatannya itu namanya membahas tentang Feldenkrais method. Feldenkrais itu seperti yoga, jenis yoga yang dikembangkan di Israel. Kemudian dari sana itu saya diajak apa ya, jadi menggerakkan tubuh dengan cara yang tidak biasa gitu. Misalnya matanya menghadap ke kanan, kepalanya ke kiri, badannya ke kanan, kakinya ke kiri, kayak gitulah. Jadi kayak badannya tuh diorganisir dengan uh, apa ya, kompleks gitu. Nah, kemudian itu kan online-nya kegiatannya, jadi udah saya ngantuk, mana online gitu. Jadi saya tuh bener-bener fokus kayak gimana caranya supaya saya ini bisa ngerti gitu bentuk badan saya kayak gimana. Nah itu secara tidak sadar saya membuat suatu diagram gitu, bukan tidak sadar sih, kayak spontan aja gitu diagram. Nah setelah pertemuan itu, terus saya discuss sama profesor saya beberapa hari kemudian. Saya bilang, oh ya kemarin tuh seru banget Pak kegiatannya gini-gini gitu. Saya membuat biar gampang, soalnya saya tumben ikut Feldenkrais, saya tumben dengar gitu. Jadi saya waktu itu caranya adalah dengan membuat diagram badan saya. Itu saya buat kayak diagram sewaktu saya menggerakkan badan saya, jadi biar saya tuh ikut benar gitu instruksinya. Terus profesor saya ini pause di situ kayak diagram gitu. Iya diagram. Jadi saya tuh merasa semua orang membuat diagram gitu. Kayak itu tuh lumrah, kayak breathing aja, kayak orang bernapas gitu. Semua orang pasti membuat diagram. Terus profesor saya bingung gitu. Terus dicari tahu lagi gitu, dari mana dapat, kenapa kamu buat diagram gitu, dari mana datangnya. Terus saya bilang, lo kan emang kayak gitu Pak, kalau saya nari, kalau saya kan punya background tari Bali, kalau saya nari itu badan saya kan juga saya harus organize badan saya dengan suatu pakem tertentu gitu kan ya, tergantung dari postur yang dibutuhkan. Nah itu kan kompleks tuh, sambil gerak gimana posturnya biar benar gitu. Ya saya pasti biasanya membuat diagram gitu, saya buat garis-garis bantu di badan saya gitu kan. Kayak gimana supaya tangan saya tuh paralel gitu misalnya, atau misalnya tangan saya yang satu harus paralel dengan mata saya, tangan saya yang satu lagi di mana, kayak gitu. Terus di situ kemudian muncul pertanyaan, dari mana datangnya garis-garis itu, kayak gitu. Terus baru setelah itu kita cari tahu lebih lanjut lagi. Jadi tadi yang kasih sebutkan tentang embodied cognition framework, affordance dalam lingkungan, gitu. Terus satu lagi yang saya gunakan juga itu namanya field of promoted action. Gimana caranya ketika kita mengajarkan suatu aksi itu supaya bisa terlaksana, kayak gitulah intinya. Jadi bagaimana kita membuat itu muncul. Nah kemudian dari sana terus akhirnya framework yang saya gunakan adalah embodied cognition dan social cultural learning theory dengan metode design based research. Jadi saya sebenarnya pertama kali itu adalah mencari tahu trace back dari mana lines itu datang.
Dan karena membuat garis-garis bantu ini yang seolah-olah mudah, dalam tanda kutip mudah, ketika kita harus menyelesaikan tugas-tugas movement ya seperti menari atau yoga kayak gitu, atau mungkin dalam olahraga juga banyak gitu ya, tidak sengaja membuat garis-garis bantu tadi. Tapi sebenarnya ini adalah masalah besar gitu dalam pembelajaran matematika, khususnya dalam problem solving geometri. Karena kadang-kadang kita dihadapkan pada sebuah figur geometri yang kompleks yang kalau kita berusaha selesaikan secara tradisional kayak pakai rumus tertentu gitu, kita bisa masuk dalam perhitungan yang kompleks, angka-angka yang tidak menyenangkan kayak gitu. Karena sementara kalau kita melihatnya dengan cara berbeda, yaitu dengan membuat garis bantu, itu tiba-tiba masalah jadi, oh I see kayak gitu kan. Nah, tapi tapi IC tadi itu sulit gitu lah. Jadi gimana nih supaya itu nyambung bahwa kita bisa membuat garis-garis bantu tadi dengan dengan tanpa dikasih tahu yang mana yang harus digambar garisnya gitu Mbak Umi. Jadi dalam riset saya menjembatani kedua hal tadi. Sesuatu yang sudah nampak biasa di movement praktis, tapi biasanya tuh implisit gitu loh, kayak itu personal, kita kan nggak bisa lihat garis-garisnya orang gitu kan, itu bisa terjadi diagram jadi auxiliary lines gitu, yang bisa bantu kita untuk menyelesaikan masalah geometri. Iya. Ya, terima kasih Kak Ratih, menarik sekali ya gitu, malah jadi dari hal-hal yang sebenarnya kita sudah lakukan ya gitu, tapi bisa diangkat juga, bisa dikaji lagi lebih dalam gitu ya, menjadi ternyata menjadi sesuatu yang bermanfaat juga gitu ya untuk pembelajaran matematika. Baik, terima kasih. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak cukup sampai situ ya untuk melakukan penelitian, punya minat, punya rasa penasaran, itu kan nggak cukup gitu ya. Nah, saya mau tanya ke Kak Sis nih, dari bagaimana sih Kak Sis merubah rasa penasaran ya atau minat yang sudah dimiliki itu untuk melakukan penelitian itu menjadi sebuah pertanyaan penelitian yang memang layak gitu untuk diteliti. Tadi kan ada yang berangkat dari hal-hal yang sederhana gitu ya, dari apa yang ada di hari-hari. Nah, mengangkat itu jadi pertanyaan penelitian yang layak itu gimana Kak Sis? Silakan. Pertanyaan bagus sekali. Terima kasih Mbak Umi. Memang itu awalnya tidak mudah karena sekarang ini ada masalah praktis. Tapi kalau kita mau jadikan dia masalah penelitian, ini ada proses yang cukup ribet gitu, cukup rumit. Artinya tidak hanya semata-mata masalah praktis. Ini misalnya saya lihat tadi, misalnya anak saya kok tiba-tiba dia bisa ngurutkan ini walaupun tidak diinstruksi. Ini kan kejadian praktis yang harus dibahasakan ke bahasa yang teoritis gitu, ke bahasa penelitian gitu. Ya, dan ini yang bagian challenge-nya di situ. Bagaimana mentransformasi kejadian fenomena ini ke dalam bahasa yang bisa ditangkap atau bisa dianggap istilahnya masuk akal dalam bahasa diskusi akademik gitu. Saya dari kejadian tadi misalnya, jadi melihat anak ini bisa lakukan itu, kemudian saya kepikir apa sih yang menyebabkan dia bisa lakukan itu? Nah, itu jadi hal yang sederhana, mulai membangun sejumlah pertanyaan-pertanyaan, mulai apakah media ini mempengaruhi dia untuk berpikir itu, apakah ada pengalaman sebelumnya, atau apakah misalnya karena dia memang mungkin memiliki kemampuan bawaan misalnya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu saya akumulasi dulu, saya kumpulkan, dan kemudian kira-kira dari semua pertanyaan yang muncul, di mana yang kayaknya relevan untuk dikaji. Tentu banyak pertanyaan yang muncul, karena kita tidak bisa teliti semuanya. Ini saya pick up satu yang menurut saya paling bisa menjelaskan ini. Yang saya ambil waktu itu adalah faktor eksternal ini nampaknya mempengaruhi, artinya bentuk dari media yang dimana dia berinteraksi dengan itu yang nampaknya mempengaruhi cara berpikirnya gitu. Karena bagaimanapun saya melihat bahwa kalau dia tidak ada media itu, kemungkinan dia tidak akan berpikir ke arah itu. Nah, baru kemudian saya cari artikel-artikel yang bicara tentang itu. Sampailah kemudian istilahnya ada instrumentation theory, itu bagaimana artefak dan penggunanya itu saling berinteraksi, pengguna mempengaruhi cara menggunakan artefak juga berevolusi,
apa istilahnya berevolusi tergantung pada level pengetahuan yang dimiliki oleh penggunanya. Jadi ada interaksi antara artefak atau media itu dengan si penggunanya. Nah, teori ini Oke. relevan sekali kelihatannya untuk membicarakan kejadian ini. Dan ada lebih spesifik lagi, ada mungkin istilahnya, Ratih tahu kayaknya ini embodied instrumentation. Jadi bagaimana tubuh kita itu menjadi bagian dari instrumen belajar. Jadi peluang avoidance atau constraint yang dimiliki oleh tubuh kita ini mempengaruhi sejauh mana kita bisa belajar. Nah, itu juga sangat relevan untuk menjelaskan ini. Kemudian baru diving lebih dalam lagi dari situ. Berarti bisa mulai Terima kasih. dengan menuliskan berbagai pertanyaan-pertanyaan Ya, dulu ya betul ya. fenomena yang kita dapatkan begitu ya. Jadi Sampai nanti kayak rasa penasaran itu dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Apakah ini yang Oke. menyebabkan? Apakah ini? Apakah ini? Gitu. Oke, Jadi baik. kemudian baru di pick up mana yang paling Oke, terima kasih Kak Ya. Sis. Selanjutnya mungkin ke kakak-kakak yang lain gitu ya. Tadi kan juga sudah dijelaskan sama Kak Sis juga ya beberapa langkah mungkin yang bisa teliti atau tidak. Mungkin kalau dari kakak yang lain, kakak-kakak narasumber yang lain ini apa mungkin indikator yang bisa kita yang bisa kita gunakan sehingga kita tahu bahwa ide yang kita riset gitu ya. Karena mungkin kan nggak semua ya, kayak tadi Kak Sis bilang ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin nggak semua gitu relevan untuk kita riset. Mungkin ada indikatornya apa kira-kira? Ada yang mau jawab? Silakan. Saya ke siapa nih? Saya coba ke Kak Bustang Ya, mungkin. makasih Silakan. Mbak. Ya, menarik pertanyaannya. Saya keingat mungkin misal satu aja itu ada ya. Yang saya ingat itu metode FINEAM, FINEAM. Gitu. Apakah interest atau sesuatu fenomena yang kita lihat gitu ya, yang kita amati atau yang kita baca gitu ya, apakah itu visible untuk di riset gitu ya. Misalnya saya mau meriset tentang keolahragaan. Pertama, apakah topik itu cukup visible untuk dilakukan dalam sebuah riset? Karena kan tidak semua yang masalah atau fenomena itu harus terselesaikan dalam riset, bisa jadi dalam kebijakan pemerintah dan lain-lain gitu ya. Nah, yang pertama adalah visible. Yang kedua interesting, menarik gitu ya. Topiknya menarik, terutama menarik. S3 dulu di UK itu kan sering ikut seminar gitu, dan setelah ikut seminar conference itu selalu saya merasa bahwa topik orang lain itu menarik banget. Lebih subur ya. Iya, ada kayak apa ya, merasa kayak mungkin karena terlalu sering gitu ya membaca jurnal topik tentang itu, sehingga juga merasakan hal yang sama. Ada tuh titik di mana kita merasa kayak jenuh dengan topik itu karena udah terlalu banyak yang dibaca tentang itu aja gitu. Nah, jadi interest itu penting. Ketika teman-teman memilih topik, apalagi untuk kita gitu ya, benar-benar kita tuh dalam 3-4 tahun ke depan akan tetap terus tertarik dengan topik itu, karena bisa jadi di tengah jalan kita tuh merasa ini apa yang visible, interesting, kemudian novelty ini yang perlu gitu ya, dalam istilah itu perlu novelty. Dan misalnya tadi Mbak Yati yang kemarin sampaikan itu tentang diagrammatic reasoning gitu ya, bagaimana embodied cognition itu ternyata yang baru gitu ya, yang buat profesornya kok saya nggak kepikiran tentang itu gitu. Nah, itu kita perlu menemukan hal yang seperti apa yang baru, yang apakah ada hal baru dari topik yang saya atau fenomena yang saya kaji ini. Jangan sampai sudah hanya baru dari kitanya, tapi sebenarnya sudah dilakukan oleh peneliti lain gitu ya. Kemudian E-nya itu ethical. Apakah penelitian itu cukup etis untuk dilakukan gitu ya? Terutama di negara-negara barat atau negara maju itu biasanya sangat konsen dengan etik, sampai diminta informed consent dan segala macam. Kalau kita biasanya penelitian pendidikan itu kan biasanya subjeknya adalah siswa gitu ya, jadi dia di bawah 18 tahun butuh informed consent dari persetujuan dari orang tuanya gitu ya. Jadi apakah penelitian itu cukup etis, kemudian relevan M-nya, apakah penelitian itu masih relevan untuk hari ini gitu. Jangan sampai orang sudah berpindah gitu, sudah tidak lagi membahas tentang itu, tapi pindah. Misalnya dalam sekarang teknologi sekarang ini itu banyak penelitian sudah mulai berpindah ke berbasis AI misalnya, atau menggunakan teknologi yang sophisticated, atau kalau dalam sophistic misalnya yang saya gunakan itu pakai Bayesian. Orang tidak lagi menggunakan null hypothesis statistical thinking yang pakai PVM itu, karena ada banyak kekurangan gitu ya, sehingga kita berpindah ke Bayesian. Nah, itu perlu FINEAM tadi itu bisa menjadi salah satu alat ukur metode untuk kita mengecek apakah interest topik fenomena yang sedang saya lihat ini cukup untuk bisa dijadikan sebuah pertanyaan penelitian. Oke, iya, berarti harus visible, harus interesting, harus punya novelty,
harus Yes, ethical ya dan harus yes, relevan. Etika yes. mungkin itu sesuatu yang krusial ya dan Ya, mungkin belum perlu menjadi perhatian juga gitu ya, apalagi di Indonesia gitu. betul, Baik, betul, Mbak. iya, masih banyak biasanya mungkin tidak terlalu fokus dengan ethical approval segala macam gitu ya, apalagi berhubungan dengan anak-anak dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Kak Bustang. Mungkin saya mau langsung ke pertanyaan berikutnya ya gitu. Mungkin ini ke semua narasumber, mungkin bisa dijawab singkat ya dengan pengalaman di berbagai di negara masing-masing ya tempat lokasi studi. Sebenarnya tren riset di mungkin di US, di UK, kemudian di Australia dan di Indonesia itu seperti apa sih kalau menurut kakak-kakak narasumber nih, trennya seperti apa sih riset di sana? Mungkin bisa jadi insight buat Sobat Igrime ya, mungkin yang ingin melakukan riset tertentu, oh saya kayaknya harusnya ke US, atau harusnya ke UK, atau harusnya kemana. Mungkin boleh dari Kak Farida dulu. Kalau di Indonesia itu kira-kira trennya sejauh ini seperti apa sih Kak Farida? Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Mi. Ini kalau di Indonesia ya, sebatas yang saya tahu begitu ya, kalau pengalaman di bidang kemahasiswaan itu untuk PKM RSH risetnya masih ada di tren ethnomathematics gitu ya, dengan culture, kemudian Masih menggunakan relevan. ya RME, kemudian dan ada digitalnya. Jadi harus ada teknologinya kan, memang era digital. Kalau yang tidak ada teknologinya, kebanyakan memang tidak Oh begitu. diloloskan gitu. Nah, iya, jadi saya kalau membaca pola begitu ya, orang matematika membaca pola begitu ya, karena apa yang saat ini begitu. Nah, itu ternyata harus ada unsur Teknologi ya. teknologinya begitu. Nah, Oke. iya, jadi kami harus berkreasi atau berinovasi teknologi apa saja yang Ya. memang cocok begitu ya untuk pembelajaran topik-topik matematika tertentu begitu ya. Kemudian kalau di level DPP searching gitu ya, yang lolos hibah pendanaan itu juga mayoritas juga ternyata trennya di ethnomathematics begitu. Oke. Iya, jadi sepengetahuan saya ya ini walaupun ada topik lain juga lolos begitu ya, Kelihatan tapi ada trennya ya. Ya. memang sekarang pas di studi saya S3 juga kalau di UNES begitu ya, kebetulan juga yang sedang berkembang juga diarahkan ke Oke, ada ya, ethnomathematics-nya baik. begitu. Ya, Ya, jadi terima masih kasih Mbak trennya Mi. ke ethnomathematics dan penggunaan teknologi ya Iya. gitu. Oke, kalau dari Karati mungkin di US seperti apa Karati? Ya, Karati. ya, kalau sepengetahuan saya dari yang saya lihat sebenarnya kalau di US itu kita nggak banyak bicara tentang tren mana nih yang harus kita jump in together buat kerja itu gitu kan. Kalau di US jadi yang kayak Kak Bustang tadi bilang, kalau misalnya itu kamu minati gitu dan ada novelty di sana, carilah tempat di mana kamu bisa melakukan itu gitu karena dari yang saya rasakan itu di kampus saya ataupun di forum-forum gitu ya di US itu ide seliaran gitu. Jadi kita nggak bener-bener sendiri gitu. Jadi bener-bener we stand on each other shoulders gitu. We like researcher kan kita sebagai researcher kita bangun dari ide-ide yang orang lain gitu kan. Walaupun nggak plek sama, tapi kita akan menemukan tempat kita gitu. Kayak misalnya tadi Kak Bustang sempat nyambung banget gitu. Tunggu dulu gitu di US ada tuh. Jadi ada gitu. Ada aja peluangnya ya. Jadi kita perlu ada aja. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mencari tempat itu membuka wawasan kita tentang itu caranya gimana. Membacaan nomor 2. Jadi dari minat ke interest gitu kan gimana supaya ini masih tetap relevan tapi harus tetap relevan gitu jadi bukan yang kita semua gue aja gitu penelitiannya tapi kayak tetap relevan gitu kan jadi misalnya gini sekarang ini dengan semenjak teori kan Kaputra tadi itu kan ada mind body dualism ya di mana pikiran itu di brain aja tubuh kita itu bergerak dikontrol oleh pikiran. Nah, itu adalah teori tradisional cara pandang kognisi gitu. Nah, itu sifatnya yang semuanya memisahkan antara lingkungan dengan belajar. Seolah-olah belajar itu bisa dilakukan hanya dengan pikiran kita aja mengkonstruksi sendiri gitu. Nah, dengan adanya embodied turn gitu. Jadi dengan teori dan teori sociocultural itu datang juga gitu bahwa manusia itu nggak pernah sendiri loh gitu kan. Dia tuh terinfluence dengan lingkungannya dan segala macam. Nah, itu jadi otomatis teori belajar pun berubah gitu. Nah, jadi walaupun tadi saya bilang pasti akan ada tempat kok misalnya kita suka kognisi mungkin teori-teori yang sudah tidak relevan, cara pandang terhadap bagaimana orang belajar yang tidak relevan itu bisa digeser gitu mengikuti apa sih sekarang teori yang carilah tempatmu dengan cara banyak-banyak reading tadi. Kemudian kalau di US itu mungkin sama juga tadi Kak Bustang sebutkan ada banyak seminar dan yang kami maksud itu seminar-seminar kecil. Jadi bukan seminar nasional, seminar internasional, kayak reading group dan itu pernah reading group gitu di mana kita bisa bahas-bahas paper-paper baru terus kita kayak undang penulisnya, kita ajak diskusi gitu. Jadi kita tahu orang-orang tuh lagi bahas sampai mana gitu kan. Jadi kita tahu ide kita ini udah ada yang bahas atau belum dan sampai mana nih bisa di advance teorinya. Tidak ada tren tersendiri sebenarnya ya, tapi bagaimana semuanya potensial berarti ya. Maksudnya ide kita seliar apapun sepanjang designer tadi itu ya. Oke, saya ke siapa tadi yang belum ya? Kak Lusis coba. Di Aussie itu ada tren tersendiri nggak atau seperti apa? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya sepakat dengan Rati bahwa semua orang dia punya apa istilahnya
Kalau meneliti ini bicara tentang tren itu agak sedikit susah menjelaskan karena sebenarnya orang sedang kerja paralel ini, kerja semua bekerja pada bidangnya masing-masing. Sehingga kalau misalnya ngelihat kamu lakukan yang driver paling kuat itu adalah passionnya. Dia memang suka di bidang itu. Bahkan dengan kesukaannya itu bahkan dia bisa buat trade passion ini kayaknya yang menopang mereka ingin melakukan riset di bidang-bidang tertentu. Tapi kalau dilihat misalnya dari polanya itu ada 3 pola yang bisa saya tangkap selama di sana. Itu pertama, mereka itu cenderung multidisipliner. Jadi melibatkan berbagai ide digabung kemudian dicari sintesisnya apa. Jadi bukan single riset, tapi dia melihat dari berbagai perspektif. Kemudian seperti yang dikatakan Musang juga tadi, memang teknologi lagi bermain sentral sekarang dan mereka mencoba itu juga memasukkan aspek teknologi dalam riset mereka. Dan yang paling penting juga saya lihat adalah dia tidak ingin risetnya itu hanya bergantung di artikel atau hanya bergantung apa istilahnya menjadi suatu teori saja, tapi dia berusaha menurunkan atau mengaplikasikan dalam praktis. Misalnya dalam pengajaran itu mereka berbasis riset atau dalam melakukan apa itu berbasis riset. Jadi riset inform decision making in practice. Jadi mereka selalu menjadikan apa yang mereka temukan itu sesuatu dasar untuk tindakan praktis. Nah, Lebih itu yang saya lihat praktikal. pola-pola ya. Ya, jadi apa implikasi praktikal dari riset yang sudah dilakukan? Kalau saya lihat pola mereka Itu selalu bagus berusaha ya di gitu. 3 Jadi hal. nggak cuma berakhir di di research jurnal, tapi Ya, praktisnya seperti apa gitu ya gitu. Jadi betul sekali. apa yang bisa dikembangkan seperti apa? Iya. Ada trenkah atau mungkin seperti yang digambarkan di US juga tadi oleh Kak Raffi Iya, atau seperti apa? sebenarnya Silahkan. mirip-mirip, nggak ada yang dominan gitu ya. Tapi kalau kita melihat per universitas, memang ada mereka tuh memiliki suatu topik atau tema tertentu yang itu benar-benar baru gitu. Misalnya di Loughborough itu di tempat saya kemarin itu sampai sekarang itu mereka tertarik ke mathematical cognition. Jadi bagaimana ketika gitu mereka pengen memahami gimana sih manusia itu memproses bilangan atau memproses mengabstraksi matematika gitu ya. Jadi di situ ada orang psikologi atau kognitif, orang yang latar belakangnya kognitif. Saya ada berbagai latar belakang akademik, tapi mereka punya tema membahas tema riset yang mirip-mirip gitu ya, yang kita sebut mathematical cognition atau kognisi matematika. Dan itu termasuk topik yang itu dapat pendanaan funding sendiri untuk membuat riset center khusus untuk mathematical cognition, dan itu join kampus dari kampus-kampus yang lain kayak Oxford dan dari kalau dilihat dari kampus lain juga, jadi ada ketertarikan satu grup riset itu membangun tema riset tertentu gitu. Dan nah, kembali ke kita, apakah kita riset kita kayak disampaikan temukanlah di mana tempatnya gitu ya, di mana tempatnya kita itu bisa, karena antara misalnya kalau konteksnya S3 antara kita sebagai mahasiswa dan dosen kita sebagai pembimbing harus sejalan, itu punya latar belakang riset yang cukup relevan dengan yang akan kita kaji gitu, sehingga bisa diarahkan lebih bagus. Beberapa teman yang di kampus itu di UNM itu ada beberapa yang akhirnya gagal gitu S3-nya karena kurang relevan. Jadi itu jadi poin yang perlu diperhatikan juga gitu ya. Apakah interest atau riset kita itu memang sejalan dengan pembimbing kita atau enggak. Nah, yang penting juga adalah teman-teman bisa cek di misalnya di grup-grup atau persatuan-persatuan pendidikan matematika, misalnya bisa cek di ICHMI atau di IGPNI yang Psychology of Mathematics Education. Situ mereka punya pertemuan-pertemuan yang itu berbasis topik primary atau secondary mathematics, alian berdasarkan topik keilmuan misalnya geometri, statistik, aljabar dan seterusnya. Itu bisa dengan kita join kegiatan itu, selain membaca ya tentunya yang bisa disampaikan tadi teman-teman, insight yang baru yang mungkin yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, dan itu bisa jauh. Iya, ya benar ya. Kenapa ya? Kayaknya saya tertarik dengan topik itu gitu. Jadi ada banyak aspek, tidak dan pasti akan ada tempatnya. Seperti saya sekarang meneliti matematika ada hubungannya dengan orang yang kesehatan. Benar tadi dibilang teman-teman, ternyata ada loh. Ternyata ada grupnya di luar negeri. Pendidikan matematika itu ya tentang guru dan siswa. Oh, ternyata enggak. Pendidikan matematika itu bidangnya sangat luas, bisa di luar konteks matematik. Gimana sih orang kesehatan menggunakan matematika? Seberapa basic matematika apa yang dibutuhkan oleh mereka untuk bisa working properly gitu ya di bidangnya. Nah itu pendidikan matematika. Ya, ini ada pertanyaan yang mungkin masih terkait juga dengan tren ya. Ini ada pertanyaan dari kita coba dulu. Ada dari yang kita diskusikan tentang tren. Nah, pertanyaannya adalah dalam melaksanakan penelitian kadang terpikir untuk meneliti sesuatu, tapi kadang juga ragu apakah tidak gitu, apakah sudah usang gitu ya gitu. Jadi dia ragu apakah ini masih bisa saya teliti atau tidak gitu. Jadi bagaimana mengatasi keraguan tersebut, dan apabila sudah usang dan apabila sudah usang dan apabila masih memungkinkan,
gimana membuat novelty-nya apa nih gitu ya dari topik tersebut. Siapa yang ingin menjawab? Silahkan. Mau siapa yang jawab? Silahkan. Kak Sis kayaknya sudah buka mic-nya nih. Silahkan. Baik, baik, baik. Itu pertanyaan bagus sekali. Tentu tidak mudah untuk dijawab. Tapi mungkin saya berkaca dari misalnya sebut aja embodied cognition ini sudah tidak relevan lagi, misalnya sebutlah dalam kasus tadi itu misalnya ini sudah ketinggalan, orang sudah lama dari itu misalnya gitu. Ethnomathematics gitu, bahwa ada hubungan antara kedua hal ini, di mana matematik bicara bahwa matematika itu di setiap grup tuh dia bisa punya variasi yang berbeda-beda, kan selaras dengan pandangan embodied cognition, terutama yang extended cognition, bahwa lingkungan itu mempengaruhi bagaimana kognisi kita berada. Jadi berusahalah kalau misalnya up to date apa yang sudah dilakukan sekarang bisa menghubungkan dengan apa yang lagi tren di saat ini. Tentu untuk bisa lakukan tadi itu adalah butuh pemahaman, membaca, mendengar dari orang harus bergengsi internasional atau nasional, ikut aja di grup seperti ini. Selalu akan ada inspirasi di mana kita bisa menyantolkan ide kita yang sudah ada dengan apa yang sedang beruang hampa. Mereka ini saling berkaitan. Cuman kadang kalau kita tidak melihat kaitannya, berarti kita sebenarnya belum cukup mengetahui atau mencari pengetahuan yang cukup untuk melihat koneksi. Jadi selalu akan ada peluangnya gitu ya Kak Sis. Dan kuncinya tadi ya dari semua narasumber juga sudah menyebutkan kuncinya sebenarnya adalah membaca gitu ya. Lebih ke membuka diskusi begitu ya, biar tahu trennya seperti apa, mungkin juga melihat apakah riset ideasnya ini masih punya peluang atau tidak begitu ya. Yang penting itu tadi itu open minded itu juga jadinya kan, bahwa kebenaran itu tidak mutlak, pasti ada penjelasan lain. Yang Kak Rati bilang juga tadi ya, akan menemukan rumahnya juga, dan ide-ide itu juga seliar apapun, semoga menemukan tempatnya. Mungkin saya bisa tambah sedikit yang disampaikan Kak Putra. Boleh, silakan. Jadi kalau misalnya dilihat dari refleksi dari penelitian saya sendiri, jadi saya ini desainnya itu low cost technology. Jadi saya nggak pakai advanced technology, dan yang saya maksud dengan low cost technology itu non digital. Jadi pakai bahan-bahan yang available di sekitar kita. Jadi walaupun itu kan counterintuitif ya dengan tren saat ini yang semua orang pakai teknologi, pakai AI, pakai desain digital gitu. Tapi kenapa saya berani menggunakan non-digital intervention, dan kenapa juga disetujui gitu kan sama kampus saya gitu. Berarti itu masih relevan gitu. Kenapa ada argumen di belakangnya gitu. Jadi ada masalah yang belum terpecahkan ya kan. Ada masalah yang belum terpecahkan, dan masalah ini dijumpai di banyak lokasi, jadi di banyak tempat, dan juga termasuk untuk teman-teman yang berada di daerah yang tidak banyak resources gitu, jadi yang tidak banyak ada budget gitu ya, jadi tidak ada financial support, tidak ada electricity support segala macam. Jadi targeting juga apa sih yang bisa digunakan dengan mudah gitu oleh kebanyakan guru dan siswa di sekolah. Jadi apakah dia relevan? Jadi ada argumen relevansi kenapa saya mengajukan ide ini gitu. Tapi tidak juga menutup kemungkinan bahwa desainnya digunakan atau dikembangkan dalam bentuk atau wujud yang lain gitu. Jadi bendanya itu sebenarnya dalam gue ya bilangnya fleksibel dan progresif gitu. Desain pertama yang diajukan adalah non-digital, dan ada alasannya kenapa. Tapi kemudian saya juga dalam prosesnya, jadi kan yang saya butuhkan itu adalah pembuktian teoritis kan. Ketika teoritisnya itu udah clear, jadi bagaimana proses dari persepsi itu berubah menjadi diagram atau tertransformasi jadi diagram. Ketika itu secara teoritis sudah bisa saya jelaskan, mediumnya kan boleh berubah gitu. Dan itulah yang saat ini saya lakukan. Misalnya ada kerjasama dengan kolega lain gitu dari School of Information, di mana dia orang human computer interaction. Jadi kita buat media yang tangible gitu, penggabungan antara media fisik dan media digital. Kemudian ada juga kolaborasi riset lainnya menggunakan eye tracking technology, kayak Kak Bustang kayak sebut di background tadi. Jadi gimana sebenarnya dari visionnya orang, sebenarnya dia ngeliat kemana gitu kan, karena itu kan penting gitu dalam riset saya. Nah jadi apa yang kita ajukan itu atau apa yang kita lakukan sebagai langkah awal inisiasi. Jadi teman-teman ketika kita mulai riset itu kita punya global vision yang besar gitu kan, tapi mungkin itu akan tercapai lama nanti gitu kan. Tapi kita akan mulai dengan sesuatu yang kecil dulu gitu, karena kita untuk membuat sesuatu yang besar tadi kita butuh langkah kecil gitu. Jadi kita akan yang paling mendasar dulu nih yang dibuktikan apa. Kalau untuk saya misalnya secara hubungan teoritisnya nih, dan saya butuh bukti empiris bahwa secara
teori ini works, cara empiris ini works. Nah, metode ini yang fluid sekali gitu. Nanti saya bisa ganti-ganti kayak gitu, teman-teman. Jadi relevansinya, jadi kayak urgensi melakukan risetnya harus jelas. Kemudian dia teori-teori yang digunakan masih relevan, dan nanti bentuknya apa itu bisa diotak-atik lagi sebagaimana perjalanan riset teman-teman gitu. Ya, ya. Jadi melihat relevansinya juga ya gitu, rasional atau tidak untuk bisa dilakukan atau tidak. Baik. Izin Mbak Saya- Umi. Oh ya, silakan Kak Enggak, Farida. izin menambahkan ya. Ini kan Ya, adik-adik silakan. mahasiswa begitu ya. Ya, Nah, silakan. ya kalau pengalaman saya begitu ya untuk membimbing mahasiswa begitu terkait dengan topiknya udah lama atau masih relevan, itu kan memang kami kayak concern gitu ya terkait dengan mathematics di culture-nya untuk konteks dalam pembelajaran RME yang diintegrasikan dengan teknologi. Nah, saya bimbing mahasiswa di PKM, RSH gitu, itu kan memang mengkolaborasikan atau mengintegrasikan ketiga komponen itu begitu. Dan itu sejak tahun 2018 ya, dan kemudian tahun 2019, 20 sampai sekarang, kalau saya menyarankan untuk mahasiswa, karena skema PKM RSH untuk kami di Prodi Pendidikan Matematika kan yang sesuai itu gitu, nggak bisa gerak-gerak yang fleksibel seperti prodi lain gitu, misalnya yang di skema PKM ada banyak bidangnya begitu ya. Nah, itu bisa kita dengan berikan ya tadi sudah diutarakan kakak-kakak sebelumnya ya ada novelty-nya. Yang penting bisa memunculkan novelty itu. Biasanya yang dikejar para reviewer adalah apa bedanya dengan yang kemarin gitu. Kemarin kan dari UGRIS misalnya itu juga mengajukan terkait ini begitu ya. Nah, sampai sekarang pun masih bisa diterima begitu ya asal kita bisa memberikan novelty-nya begitu. Dan iya termasuk yang kami gitu saya gitu ya itu kan TERME begitu dan itu kan sudah ada di Prof. Ruli itu ERME begitu ya yang kebetulan juga memang risetnya dari awal itu gitu ya konsisten di situ gitu jadi ketertarikannya kebetulan sama dan saya menambahkan novelty-nya ada keberadaan teknologinya begitu dan iya asalkan nanti adik-adik itu adik mahasiswa bisa menunjukkan ya dan juga referensinya itu ada di 5 tahun terakhir berarti masih aman begitu masih bisa diterima. Oke, terima kasih Mbak Umi. Ya, berarti mungkin saya bisa konfirmasi juga ya. Ini karena sebenarnya juga saya mau nanyain tentang itu juga nih Kak Farida gitu tadi. Gitu karena ini kayaknya banyak mahasiswa S1 juga yang gabung. Berarti mungkin bisa kita bilang kalau topik-topik yang tadi atau mungkin tren yang tadi sudah disampaikan kakak-kakak narasumber itu sangat potensial gitu ya untuk dijadikan topik penelitian juga atau ide untuk penelitian atau hibah mungkin ya di penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa gitu ya. Berarti sangat-sangat potensial gitu ya Kak Farida ya. Iya, benar Kak Umi, sangat potensial. Oke, Ya, jadi silakan sebenarnya nanti bisa diakrabkan lagi karena itu dari WLM berarti ada Kak Kamal nanti ya yang bisa mendampingi lebih dalam gitu. iya, Iya, dan berarti juga adik-adik yang lain. sebenarnya sangat luas sekali topiknya ya untuk mungkin ada yang stuck dengan ide PKM saya apalagi ya besok gitu. Nah, idenya banyak ternyata gitu ya. Jadi bisa didiskusikan lagi ide-ide liarnya gitu ya dengan dosen pengampu PKM-nya begitu ya. Oke, baik. Saya mungkin mau nanya juga nih, ini juga satu hal yang sangat krusial menurut saya adalah tentang referensi gitu ya. Jadi kadang banyak juga yang mungkin merasa kewalahan gitu ya membaca literatur gitu ya. Seperti tadi yang kakak-kakak bilang kalau mau meneliti sesuatu kuncinya adalah membaca gitu. Yang dibacakan adalah literatur ya gitu. Nah, tapi mungkin ada waktu di mana akan bosan, akan kewalahan. Saya juga merasakan itu. Jadi ini ternyata memang sangat kewalahan untuk membaca satu hal yang ya gitu. Nah, bagaimana nih kira-kira menurut kakak narasumber nih, bagaimana kita memilih nih antara ini literatur yang penting dan ini yang siapa nih dari mungkin dari Kak Bustang. Gimana kita bisa memilah gitu literatur yang sesuai dengan topik yang ingin kita teliti seperti itu Kak Bustang? Kalau dilakukan, kasih pertanyaannya Mbak Wi. Ya keresahan banyak orang sebenarnya, saya juga merasakan itu gitu waktu misalnya kalau tidak menggunakan teknologi, jadi dibaca ada yang kita bisa pakai teknologi, ada yang tidak. Kalau misalnya tidak pakai teknologi, kalau misalnya membaca artikel jurnal ini karena ada banyak biasanya artikel jurnal judul abstraknya ini relevan dengan topik saya, menarik gitu ya. Saya langsung ke conclusionnya, langsung jumping ke akhir gitu. Apa sih hasilnya dari riset ini gitu. Dan di conclusion itu juga
apa yang kurang yang tidak dilakukan atau tidak bisa dilakukan oleh peneliti di penelitian tersebut. Nah, kalau itu oke, jadi judulnya oke, abstraknya oke, conclusionnya oke, oke dalam artian relevan dengan topik kita, maka kita saya pengen tahu metodologinya, di mana dia menentukan sampelnya, di mana dia menganalisis datanya dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau tiga aspek itu kurang relevan atau tidak terlalu berkaitan, banyak sekali artikel, apalagi di Indonesia, gitu, ada banyak sekali jurnal di kita. Kalau menurut kita itu kurang relevan, ya kita bisa pindah ke artikel yang lain, gitu ya. Jadi secara melalui itu. Kalau secara AI gitu ya, kita bisa tanya AI untuk membuatkan kita semacam intisari dari artikel itu, gitu ya. Ya, dan itu kita bisa buat mind mappingnya. AI bisa membantu kita membuat mind mapping antara artikelnya gitu. Jadi kalau kita teman-teman mahasiswa misalnya punya keterbatasan waktu, ada banyak makalah atau mungkin buku gitu yang harus dibaca dan banyak halamannya, bisa menggunakan AI untuk membantu kita memetakan gitu sebelum kita memutuskan untuk membaca sendiri. Gitu. Jadi kita tidak memberikan kewenangan itu ke peminat digital, enggak. Digital itu menjadi atau AI itu menjadi membantu kita untuk mengambil keputusan apakah saya harus membaca utuh sumber bacaan itu atau saya harus skip aja dulu gitu. Mungkin itu. Iya, jadi malah bisa mengkombinasikan yang digital, tapi mungkin harus hati-hati juga menggunakan AI-nya ya Kak Bustang ya. Betul. Tetap harus ini juga ya, nggak semata-mata langsung diambil nih summary-nya gitu ya. Ya, berarti nggak mesti membaca semuanya dulu ya gitu untuk tahu ini relevan atau tidak gitu ya. Oke, baik. Saya mau ke Kak Ratih nih, ada ini nggak? Mungkin ada alur yang Kak Ratih gunakan gitu ya, misalkan dalam bekerja dengan literatur gitu. Ada nggak alur yang mungkin bisa dibagikan ke Sobat Igrimnya semua seperti apa sampai literatur yang Kak Ratih baca itu sampai bisa dijadikan bagian dari tulisan atau artikel Kak Ratih atau penelitian Kak Ratih. Silahkan. Iya, makasih Kak Umi. Kalau misalnya dari saya itu, tapi mungkin pertanyaannya nanti tahu dari mana artikel ini yang harus saya baca gitu kan ya. Jadi mungkin saya go back sedikit dengan apa yang disampaikan Kak Bustang tadi, terus nanti nyambung apa yang kemudian kita bisa lakukan. Jadi saat ini Igrime itu lagi banyak bagi-bagi artikel pilihan gitu. Karena itu bisa jadi salah satu poin pertama teman-teman. Jadi kan teman-teman mungkin bingungnya dari mana nih kita mulai membaca. Nah, kalau dari saya itu yang saya dapat biasanya dari reading group gitu. Kayak saya join reading group di kampus saya, terus dapat rekomendasi artikel kayak gitu kan. Terus ada mailing list yang mana, cari referensinya mana nih di daftar pustakanya mereka yang kelihatannya menarik, terus saya cari lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak punya akses itu, teman-teman harus banget follow Instagramnya Igrime karena kami akan lakukan lihat seminggu kemarin itu rame 2 minggu kemarin itu rame banget, kami bagikan beberapa artikel pilihan dan kedepannya akan gitu juga, termasuk mungkin nanti ini bisa nih kita reach out ke Kak Putra dan Kak Bustang untuk topik embodied cognition kalau teman-teman banyak yang tertarik. Jadi kita akan kenalkan beberapa artikel utama atau artikel yang teman-teman bisa, walaupun dan artikel yang kami maksud utama itu nggak mesti artikel yang terbit 5 tahun terakhir ya. Bisa jadi kami tuh bawain artikel teman dari yang tahun 1968, tahun berapa ya, dari pertama kali jurnal itu terbit gitu kan. Karena kita butuh artikel dasar gitu. Dari sana lihat apa sih masalah yang dilihat orang gitu. Dan kami akan coba kurasi tokoh-tokoh yang kira-kira apa ya, kayak mumpuni lah gitu, kayak grandfather-nya gitu. Jadi kita tahu dulu dasarnya, setelah itu kita baru mengikuti tren ke depannya kayak gimana gitu kan. Nah, biasanya kalau saya udah dapat nih paper yang mau saya baca dulu, terus bisa lakukan seperti yang tadi Kak Bustang sampaikan, dan tahap berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah membuat annotated bibliografi. Ini sebenarnya masih PR juga untuk saya, tapi annotated bibliografi itu intinya adalah sintesis dari apa yang saya baca, terus nanti saya buat database-nya. Jadi kalau biasanya AI itu cepet banget ngerja apa ya, kayak buatin kayak gini kayak gitu. Misalnya kita kasih perintah dia cepet banget karena dia punya database. Nah, bayangkan kalau kita punya database kita sendiri gitu. Bayangkan betapa cepetnya kita nulis literatur teori kita sendiri gitu. Dan bahkan ini nggak pakai halusinasi. Kalau AI kan suka halusinasi tuh, dia nggak ada artikelnya dia bilang ada. Nah, ini database-nya kita buat sendiri jadi anti halusinasi gitu. Dan kalau teman-teman penasaran gimana buat annotated bibliografi, itu cek aja postingannya Igrime baru kemarin. Iya, dan kita akan usahakan gitu gimana kita buat apa sih namanya lingkungan atau kita buat forum yang membiasakan research di pendidikan matematika sehingga nanti kita juga seperti apa sih kayak goals-nya apa ya, harapannya Kak Badrun ya. Jadi supaya pengajaran pendidikan matematika kita juga meningkat di kemudian hari dan kita mulai dengan riset yang etis dan bertanggung jawab kayak gitu. Iya, jadi tunggu aja postingan Igrime ya, Sobat Igrime semuanya, karena nanti insya Allah kita akan ada seperti yang disampaikan oleh Kak Ratih tadi gitu ya, ada sintesis beberapa artikel gitu ya. Soal annotated bibliografi tadi silahkan cek di postingan terakhir Igrime ya di Instagram, itu sudah ada. Jadi mungkin teman-teman juga sudah melakukan tapi tidak mungkin belum belum sadar kalau itu. Oke, baik, terima kasih.
Oke, ini sepertinya waktu kita sudah habis, tapi mungkin terakhir Ya, ya gitu. Jadi ya ini karena waktu kita singkat sekali, masih banyak pertanyaan saya juga ingin saya tanyakan terakhir nih, ke kakak-kakak narasumber semuanya. Mungkin satu nasihat pesan gitu ya ya, ya. kepada teman-teman Sobat Igrime yang calon-calon peneliti di Indonesia ini, apa kira-kira yang bisa kakak-kakak berikan untuk Sobat-Sobat Igrime semuanya? Silahkan. Saya mulai dari Kak Faridah dulu. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Umi. Ini sebagai penutup ya mungkin ya. Betul. Ya, jadi berdasarkan pengalaman begitu ya untuk adik-adik peneliti pemula, memang kalau kami membimbing mahasiswa itu benar-benar dari awal begitu Mbak Umi kalau di level S1 ya, bagaimana merangkai apa namanya kalimat begitu ya dan menemukan ide dan lain-lain. Kalau misalnya saya boleh menyarankan begitu untuk adik-adik, jadi yang masih muda, yang pertama temukan riset interest tadi ya. Kalau sudah dapat riset interest kita apa, ya apa ya berproses gitu ya, nikmati proses, jangan buru-buru ingin terlihat hebat begitu istilahnya. Jadi nikmati proses, belajar tahap demi tahap begitu ya, dan rajin ya, rajin membaca karena bisa menulis itu jika kita rajin membaca gitu ya. Kemudian menjadi peneliti yang jujur gitu ya dari permasalahan-permasalahan yang ada, bagaimana dianalisis dan dilaporkan. Kemudian konsisten gitu, konsisten dengan minat. Tadi kan kita sudah punya riset interest-nya gitu. Kalau kita ikut tren gonta-ganti gitu, kita nanti tidak punya kepakaran gitu ya. Kalau nanti sudah levelnya mau S2 ataupun kami dosen gitu ya, untuk S3 itu biasanya juga untuk membangun roadmap penelitian selanjutnya itu disesuaikan dengan riset interest kita yang sebelumnya begitu. Kemudian eh, dan pada akhirnya nanti untuk bisa membangun apa roadmap yang tidak mudah bergonta-ganti ya. Kalau ini trennya AI, terus kita risetnya AI semua misalnya yang semula apa besok nanti jadi agak susah begitu ya untuk bisa membangun roadmap penelitian yang baik gitu. Jadi reputasi akademik itu bukan dibangun dari sekedar banyaknya artikel begitu ya. Nanti kalau artikelnya bermacam-macam jadi kurang begitu. Kemudian tetapi bisa dibangun dari adanya kejelasan kontribusi intelektual gitu ya yang dapat kita berikan pada bidang yang kita tekuni. Ya, demikian ya Mbak Umi. Ya, terima kasih Kak Farida. Kita ke Kak Bustang dulu. Silahkan mungkin ada pesan untuk calon-calon peneliti Indonesia yang hadir hari ini. Silahkan. Ya, makasih Mbak Umi. Melengkapi tadi yang disampaikan juga Mbak Farida, kalau dari saya mungkin teman-teman bisa apa ya mengubah perspektif. Kalau misalnya punya perspektif bahwa pendidikan matematika itu tidak hanya tentang guru dan siswa, tidak hanya tentang pembelajaran matematika di ruang kelas. Pendidikan matematika itu bidang ilmu, disiplin ilmu yang sangat luas. Seperti saya sendiri, saya baru menyadari gitu ya bahwa ternyata pendidikan matematika itu dibutuhkan oleh profesi lain gitu. Bisa meneliti di aspek olahragaan, di keuangan, misalnya financial literacy atau sekarang istilahnya financial numeracy, kemudian di bidang kesehatan, hal yang kita kenal dengan istilah numeracy. Ada banyak aspek pendidikan matematika yang saya pribadi melihatnya di Indonesia itu belum berkembang dengan baik gitu ya. Karena tadi ada semacam stereotyping bahwa pendidikan matematika itu hanya tentang guru dan siswa atau hanya tentang pembelajaran di kelas. Padahal pendidikan matematika itu luas gitu ya, ada di hampir semua aspek kehidupan. Ada banyak hal di luar kelas yang bisa kita explore untuk menjadi sebuah riset topik yang menarik gitu ya, dan itu masih pendidikan matematika. Jadi tidak hanya tentang guru dan siswa, ada banyak sekali hal yang bisa kita kaji gitu. Kemudian menjadi peneliti yang baik itu satu hal, tapi untuk kalau misalnya ada teman-teman yang berprofesi sebagai dosen gitu ya, kita juga butuh menjadi penulis yang hebat gitu ya. Jadi pembimbing saya itu pernah sering bilang gitu dulu bahwa melakukan penelitian dengan benar, dengan bagus itu satu hal. Melaporkannya dengan bahasa yang akademik yang bagus, yang menggugah orang untuk membaca itu juga hal lain gitu. Jadi untuk menjadi dosen yang hebat itu bukan hanya jadi peneliti yang baik, tapi menjadi penulis yang bagus gitu. Bagaimana merangkai kata-kata untuk menggugah orang mau membaca hasil riset kita gitu ya. Kalau kita baca artikel, baca buku, itu tuh bahasanya. Misalnya buku tentang SPSS, ada banyak buku tentang SPSS, tapi bukunya Andy Field itu sangat renowned gitu, seluruh dunia banyak sekali orang yang menggunakan buku itu karena cara bahasa, cara dia menyampaikan tentang statistik itu menarik gitu, berbeda dengan buku statistik umumnya yang kaku gitu ya, formal, tapi kalau dia itu ada jokes-jokesnya di dalam. Nah itu yang bikin bukunya jadi menarik dan dibaca banyak orang. Jadi peneliti yang baik satu hal,
menjadi penulis yang baik itu hal yang lain yang juga kita Oke, ya, butuhkan. terima kasih Kak Bustang. Jadi menjadi penulis yang baik itu juga penting ya teman-teman untuk bisa berbagi apa yang sudah kita teliti seperti itu ya, biar bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi. Ya, Oke, kita ke Kasis. Ada pesan-pesan ya, untuk terima kasih. calon peneliti Indonesia, Kalau silahkan. saya merefleksi dari pengalaman pribadi di dunia riset ini, dan juga mungkin bisa memberikan apa istilahnya inspirasi atau bukan nasihat ya istilahnya inspirasi lah. Jadi saya selalu mulai dari apa yang saya suka lakukan, karena saya merasa kalau melakukan sesuatu yang saya tidak suka itu menyakitkan sekali. Bayangkan melakukan riset 5 tahun pada sesuatu yang kamu tidak suka, itu penderitaan. Buat apa menyiksa diri dengan melakukan hal seperti itu. Jadi saya berusaha untuk pertama cari apa yang saya mau, apa yang saya interest, passion saya itu apa. Kemudian dari situ sudah melangkah. Sekarang dari passion saya ini masalah apa yang bisa saya selesaikan dengan keinginan apa dengan passion saya miliki ini. Nah, terkadang seringkali itu tidak lagi tren, tidak lagi maksudnya bukan trennya passion saya itu tidak, riset itu sedang tidak. Tapi saya kepikir bahwa justru karena lagi tidak tren kita bisa membuat tren itu. Bukankah sesuatu yang tren saat ini itu dimulai dari suatu kekosongan, maksudnya dari sesuatu yang tidak tren sebelumnya. Nah, jadi saya selalu berangkat dari apa yang saya suka, kemudian setelah ini selesai gitu. Itu mungkin. Jadi jangan apa istilahnya merasa berkecil hati ketika riset saya ini kok kayaknya nggak begitu menarik, dia nggak begitu lagi menarik. No, just do it. Pasti kamu akan menemukan di mana risetmu kamu akan, sehingga orang lain juga mengikuti apa yang sedang kamu lakukan. Jadi dunia ini tidak hanya sekedar apa yang sedang trendy, tapi orang bekerja dalam dunia paralel. Semua orang melakukan apa yang dia sukai, dan itu yang bisa berkontribusi. Itu saya rasa. Ya, terima kasih Ya. Kak Sis. Ya, sangat menginspirasi sekali ya. Jadi poinnya jangan menyerah, jangan ini ya, harus percaya diri ya dengan apa yang menjadi research interest kita gitu ya. Pasti akan menemukan jalannya. Oke. Kita ke Kak Rati, silahkan Kak Rati. Baik, Kak Umi, terima kasih banyak. Ini kayaknya udah disarikan semua dari Kak Farida, Kak Bustang, Kak Putra. Saya setuju banget semuanya. Dan kalau misalnya saya refleksi dari perjalanan saya sendiri gitu ya, kayak saya berusaha melakukan apa yang kakak-kakak tadi bilang, dan terutama ketika saya mengasah gitu kemampuan penelitian saya, itu yang pertama kali saya lakukan adalah memperbaiki reading saya. Dulu saya pikir saya bagus readingnya, saya baca cepat, IELTS reading saya juga skornya tinggi gitu kan, tapi ternyata reading ilmiah itu berbeda gitu. Dan yang saya lakukan pertama kali adalah memperbaiki reading saya gitu. So I was so humble gitu, kayak oh ternyata reading saya itu belum baik gitu. Dan untuk mengakui itu tuh ya cukup shocking gitu. Dan teman-teman yang lagi mau mulai gitu ya, terutama mungkin teman-teman yang lagi mau mulai, maksud dengan membaca itu mungkin belum komprehensif gitu, dan kita harus perbaiki. Ada sekarang ini gitu ya, sangat banyak sekali ada kayak bantuan-bantuan large language model kayak AI kayak gitu. Itu sangat tempting sekali, kayak masukin terus jadi gitu kan. Dan itu mungkin akan terlihat bagus di permukaan, tapi mungkin damaging gitu ke depannya. Jangan sampai reading komprehensif kita yang sudah nggak seberapa itu jadi makin rusak gitu. Tadi ada tips dari Kak Bustang, boleh disama apakah ini bisa kita kursus lebih lanjut atau kita skip dulu kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi ketika kita akan membaca suatu artikel itu sebaiknya baca benar-benar, karena bagus banget tulisan orang itu ya, karena tulisan yang sudah publish di tempat yang bagus itu biasanya wow banyak sekali informasinya, rich, dari sentence per sentence itu bermakna. Itu sayang banget kalau kita nggak mendapat pesan itu gitu. Jadi mungkin itu yang saya pelajari pertama adalah perbaiki cara membaca saya. Sangat tempting sekali menggunakan AI, dia bisa buat satu halaman dalam 1 detik gitu kan, sementara kita satu kalimat 2 jam gitu. Tapi nggak apa-apa, gunakan AI untuk perbaiki grammar, gunakan AI untuk ngecek atau review apakah tulisan kita make sense or not, itu silahkan. Jadi saya juga tidak memusuhi AI, tapi jangan sampai kita menggunakan dia sepenuhnya gitu, karena kalau teman-teman cek lagi gitu ya, baca lagi tulisan itu, apa yang dia buat itu, apa si AI buat itu, tulisan teman-teman yang 2 jam 1 kalimat itu justru lebih baik kayak gitu, lebih ada isinya gitu. Jadi jangan terlalu tempting untuk menggunakan cara-cara instan untuk mendapatkan hasil gitu, karena dari langkah kita sedikit demi sedikit inilah kita justru akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang ketiga,
Ada pepatah bisa karena biasa, tapi kalau misalnya saya boleh tambahkan atau karena terpaksa. Nah, saya ini kadang masih males ya. Jadi kan harusnya Allah bisa karena biasa gitu. Tapi kadang kita tuh males gitu melakukan sesuatu dan sampai itu menjadi terbiasa. Maka lakukanlah itu dalam kondisi bahwa teman-teman terpaksa. Salah satunya, kalau mungkin teman-teman bilang, apa namanya? Oh ya, saya mungkin divisi komunikasinya IGRIM ya teman-teman. Jadi saya yang salah satu orang yang posting-posting untuk IGRIM lah intinya. Dan salah satu hal yang saya lagi genjot sekarang itu adalah artikel pilihan. Kenapa? Karena saya mau bacaan saya komprehensif. Jadi saya bertanggung jawab gitu kan untuk mengubah artikel itu menjadi sesuatu yang bisa dibaca teman-teman di sosial media. Berarti itu kan ada pertanggungjawaban bahwa itu harus benar. Nah, saya terpaksa membaca dengan hati-hati, membaca dengan baik, gimana itu cara gitu. Karena saya pengen belajar science communication gitu kayak gimana sih menginformasikan suatu artikel ilmiah ke dalam bahasa yang lebih bisa yang lebih praktikal gitu dan bisa diterima oleh teman-teman dengan latar belakang pendidikan yang berbeda kayak gitu. Nah, teman-teman sekarang yang lagi S1 misalnya itu juga bisa melakukan hal-hal sejenis gitu buat forum-forum diskusi di kampus teman-teman yang in charge. Jadi apa? Jadi kita terpaksa gitu. Sampai akhirnya keterpaksaan itu menjadi hal yang biasa Yes. untuk kita lakukan gitu. Terima kasih kamu. Wah, terima kasih sekali Kak Ratih. Itu juga struggling yang saya hadapi membaca. Ya. Saya pernah nangis Kak Ratih karena tidak paham apa yang saya baca. Sama Ya, Kaumi sama saya itu pernah lumrah ya. nangis itu. Ya, Kok saya artikelnya juga bagus, tapi kok saya nggak saya bisa nggak nangkep ngerti. sama sekali. Ya itu, tapi ya betul itu proses ya dan memang keterpaksaan itu perlu ya sebenarnya. Ya. Oke, baik, terima kasih sekali untuk kakak-kakak Igrimis. Mungkin terakhir ya kita cek dulu. Sepertinya masih ada satu pertanyaan tidak bisa kasih kesempatan ke Sobat Igrimis untuk bertanya langsung ya. Jadi karena waktu kita juga sudah sangat lewat ini masih ada satu pertanyaan dari Rusdin dari UNM Makassar ya. Izin bertanya tentang desain research. Apakah desain research termasuk dan apakah desain research bisa dikombinasikan dengan kerangka model ADDIE, AD ya, dalam mendesain pembelajaran? Siapa yang mau menjawab? Silahkan, saya lempar langsung aja. Siapa yang ingin menjawab? Oke, saya mulai aja nanti Oke, boleh. lanjutkan Mungkin sama singkat kamu. aja, Kak Ya, Sisia. singkat aja. Silakan. Tapi penjelasannya sebenarnya harus detail, tapi ini singkat aja. Kalau tujuan kita ingin mengembangkan sesuatu sehingga dalam bentuk file-nya, prosesnya itu, saya rasa itu adalah design research. Apakah nanti disebut sebagai R&D atau apalah namanya, tapi prosesnya adalah dia melakukan perbaikan. Ada proses formatif di situ dan iteratifnya ada. Nah, nama ini sering jadi jebakan, padahal keinginannya sama, tapi terkadang ada ego dari penulisnya ingin menyebut dengan nama berbeda agar dia dikenal misalnya, atau ego kontinental, terkadang seperti itu. Jadi kalau idenya memang ingin mengembangkan sesuatu untuk mendapatkan bentuknya yang bagus, yang ideal, yang praktikal, yang efektif, dan prosesnya iteratif, formatif, saya rasa itu adalah jamaahnya desain research gitu. Ya, ya, saya rasa itu. Mungkin yang lain bisa nambahkan. Iya, boleh Mungkin silakan. tambah Ya, tambah Ya, sedikit silakan. ke Putra ya, itu tadi ya, kalau dari design based research karena kalau dia ya, pakainya design based research ya. itu satu kita kontribusi kepada pengembangan produknya, tapi Betul. kemudian ada juga yang kita bagaimana dari hasil pengembangan kita itu gimana going back to theory. Jadi ada Ya, contribute to theory. Jadi design betul. based research itu fokusnya nanti ada dua gitu terhadap pengembangan teori atau menyelesaikan masalah praktis dan Ya, yang kedua bagaimana contribute ke teori. Selama dua hal itu terpenuhi maka dia adalah jamaahnya Based research kayak ya, kata Putra. betul. Oke. Saya Ada mau lagi tambahin nggak, mungkin? Mami? Ya, Oh iya, ya, silakan Kak Bustami. Saya waktu baca bukunya Arthur yang design research itu, jadi kita tuh kadang ada yang mengatakan dia design research, di US itu pernah developmental research, di Eropa, di Prancis itu mengenalnya didactical engineering, dari Bersiau, itu ada banyak istilah gitu ya, di Ultra itu pernah educational design research. Tapi yang disampaikan tadi nanti selama dua hal itu terpenuhi, ada sesuatu yang dikembangkan, entah produk, entah aktivitas pembelajaran, yang kedua ada teori atau instructional theory research. Cuma yang edit tadi itu kan salah satu model untuk pengembangan produk gitu ya, bahwa akan ada analisis, kemudian desain, kemudian dicobakan gitu ya. Itu kan tahapannya. Nah, yang research untuk mengembangkan produknya saja. Gitu ya. Karena yang terlupa adalah yang teorinya ini, why it works. Kenapa produk itu menyelesaikan permasalahan yang ada misalnya, atau misalnya kalau saya buat aktivitas pembelajaran tentang menyelesaikan masalah konsep peluang miskonsepsinya siswa, nah itu yang terlupa biasanya di R&D karena terlalu fokus pada produknya.
Nah, desain riset di sisi yang lain itu tidak hanya produk, tapi teorinya itu bahkan kita mengenal istilah overgeneralization. Generalisasi itu kan hanya di kuantitatifnya. Ternyata di kualitatif itu kita bisa mengeneralisir selama kaidah-kaidah atau kita bisa menjelaskan situasinya di situasi yang sama itu mungkin bisa. Jadi teori yang dikembangkan atau yang menjelaskan produk itu sangat penting untuk bisa kita mengatakan bahwa dia desain atau development. Oke, ya baik. Terima kasih. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Nanti mungkin kalau ingin diskusi lebih lanjut, ini karena dari UNM bisa mungkin ketemu dengan Kak Bustan ya. Jangan mahasiswanya nih Kak Bustan. Iya, ya. Ya baik kakak-kakak semuanya, ini terima kasih banyak sudah diskusi yang sangat menarik ya, masih banyak pertanyaan sebenarnya yang ingin kita bahas dan mungkin juga dari Sobat Igrimnya semua juga masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan begitu ya, tapi ya waktu kita juga sudah habis. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kakak-kakak narasumber, terima kasih banyak untuk insight-nya, semoga apa yang disampaikan ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jadi kita tadi banyak perspektif ya dari cerita dan juga pengalaman kakak-kakak narasumber yang saya yakin pasti membuka wawasan Sobat Igrimnya semua tentang penelitian gitu ya. Jadi bagaimana menjadi inquiry yang tajam begitu ya, hingga nanti bisa menghasilkan riset yang bisa berkontribusi untuk pembelajaran atau pendidikan matematika gitu ya. Semoga nanti untuk teman-teman yang lagi menyelesaikan tesis, menyelesaikan skripsi atau disertasi, semoga ini bisa memberikan arah yang lebih jelas gitu ya. Kalau riset itu bukan cuma soal menyelesaikan kewajiban akademik gitu ya, tapi ini juga bagaimana proses kita untuk bisa memahami, bisa mempertanyakan, bisa menemukan kembali gitu ya apa yang kita temui di kelas atau di kehidupan sehari-hari. Semoga sesi kali ini bisa membuat risetnya teman-teman semuanya, Sobat Igrim semuanya bisa terasa lebih percaya diri lagi ya, karena tadi banyak sekali tips yang diberikan juga ya, bagaimana kita mengasah membaca kita lagi gitu ya, bagaimana banyak membaca, tapi bagaimana juga kita bisa membangun rasa percaya diri yang ada di benak kita saat ini. Jadi jangan berhenti membaca gitu ya, jangan berhenti bertanya ya, supaya nanti bisa penelitian Sobat Igrim semuanya bisa semakin bermakna gitu. Baik, mungkin langsung kita tutup saja ya, karena waktunya juga sudah sangat lewat ini. Terima kasih sekali lagi untuk tanya. Terima kasih ya kakak-kakak narasumber. Terima kasih juga untuk semua tim Igrime yang sudah menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini. Juga untuk Sobat Igrime semua yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan, walaupun mungkin tidak banyak interaksi antara kita ya gitu, karena saking serunya tadi obrolan kita ya tentang penelitian di pendidikan matematika ini. Nah, semoga ini jadi pengingat bahwa kita memang tidak boleh berhenti belajar ya teman-teman. Dan sampai jumpa di seri berikutnya. Masih ada satu seri lagi sepertinya ya, dengan cerita baru, dengan semangat baru dan juga ruang yang hangat. Belajar saling menguatkan. Sampai jumpa di program Igrime selanjutnya. Saya tutup dengan satu pantun lagi. Obrolan selesai, hati berbunga. Banyak insight, banyak cerita. Terima kasih sudah bersama. Igrim Ngobrol pamit dulu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Umi, Kak Kamal. Terima kasih Kak Umi, terima kasih teman-teman semua. Kak Sis, Mbak Rati, terima kasih Terima kasih semuanya. Farida, terima kasih. Iya. Terima kasih teman-teman semuanya.